Gadis itu adalah putri sulung keluarga Jiang yang hilang. Untuk menyambutnya, seluruh keluarga membersihkan lantai yang bernoda darah, menyembunyikan alat penyiksaan, menyeret pengkhianat yang setengah mati, takut ia terkena darah dan trauma mental. Tapi bagaimana mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Selama bertahun-tahun tidak dijemput, gadis itu sudah menjadi raja bawah tanah yang tak bermahkota. Pemimpin organisasi pembunuh internasional, Phoenix Hitam. Namun di mata orang lain, hanya dialah yang dianggap sampah di keluarga Jiang. Karena itu, di hari pertama pulang, adik angkatnya langsung memberinya pelajaran. Aduh, maaf, aku tidak keluar menyambut tepat waktu. Kakak tidak akan marah, kan? Dia menunduk, tidak akan. Jangan sok akrab di sana. Di samping, kakak ketiga Jiang Jingchen mendengus, tapi wajahnya berubah cepat. Jiang Qian mengira itu ditujukan padanya. Apakah adegan persaingan antara putri palsu akan dimulai sekarang? Hanya saja. Agak terlalu cepat. Dia belum mulai melakukan apapun. Saat Jiang Qian berpikir cara menghadapinya. Jiang Xiao kembali bicara, urus urusanmu sendiri. Siapa yang peduli padamu? Jangan terlalu berharap. Nada bicara Jiang Jingchen semakin tidak sabar. Mendengar itu, Jiang Qian tertegun. Hubungan kakak adik ini tidak seperti yang dia bayangkan. Di samping, Ibu Lin Yashan memandang mereka dengan nada menyalahkan. Sudah. Hari ini adalah hari baik untuk Yan Qian kembali. Kalian berdua jangan sampai membuatnya takut. Jiang Jingchen bergumam pelan, menahan ekspresinya. Sebaliknya, Jiang Xiao sangat tersinggung. Bu, kau berjanji akan berlaku adil padaku. Bu, jangan manja. Lin Yashan dan Jiang Yaozu sama-sama pusing. Satu adalah putri kandung yang telah lama terlantar, satu lagi putri angkat yang dibesarkan dengan hati-hati. Keduanya sama berharga. Bagaimana mereka harus memilih? Wajah Jiang Xiao penuh dengan kekecewaan. Kenapa aku yang manja? Jelas kau yang membentakku duluan. Ibu salah. Lin Yashan tiba-tiba teringat sesuatu. Menenangkannya, lalu memperkenalkan dengan nada sedikit menyesal. Ini adikmu. Dulu setelah kau diculik diam-diam, kami mencari tanpa hasil. Baru kemudian kami mengadopsinya. Ayah Jiang Yaozu menambahkan, kalian berdua adalah putri keluarga Jiang. Harus rukun ke depannya. Setelah bicara, dia mengamati ekspresimu dengan hati-hati. Aku mengerti. Melihat Jiang Qian begitu patuh, pasangan itu diam-diam lega. Jiang Xiao memalingkan muka dengan keras kepala. Hampir saja menuliskan, tidak senang, di wajahnya. Jiang Yaozu dan Lin Yashan saling pandang. Cepat ganti topik, sudah, Qian pasti lapar setelah perjalanan jauh. Ayo makan dulu. Tak lama, seluruh keluarga duduk rapi. Melihat Jiang Qian tak kunjung menyentuh sumpit, Lin Yashan mengira dia canggung. Di rumah sendiri tidak banyak aturan. Lakukan sesukamu. Jiang Xiao menyela dengan nada sinis, adik pasti tidak tahu tata cara makan dasar. Takut malu jadi tidak berani makan. Lebih baik panggil dulu Bei Xiao untuk mengajar. Xiao. Lin Yashan memperingatkannya dengan tatapan. Jiang Xiao menjawab dengan tidak terima, itu fakta, kenapa tidak boleh dikatakan? Anak dari daerah kumuh, mungkin seumur hidup belum pernah melihat kemewahan seperti ini. Pak! Jiang Yaozu membanting sumpit dengan keras, Xiao, kau semakin tidak tahu diri. Kalau tidak mau makan, pergilah ke kamar. Pergi ya pergi. Jiang Xiao benar-benar marah dan pergi ke kamar. Lin Yashan menatapmu dengan penuh penyesalan, Xiao biasanya tidak seperti ini. Hari entah kenapa gila. Jangan kau masukkan ke hati. Jiang Yaozu juga merendah. Iya, Qian. Xiao sebenarnya orang yang pengertian. Kau akan tahu nanti. Soal hari ini, nanti aku akan mendidiknya. Jiang Jingchen juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Adik, jangan hiraukan dia. Dia memang menyebalkan. Jiang Qian mengangguk dengan sangat pengertian. Ayah, ibu, kakak ketiga, aku mengerti semua. Tiba-tiba aku pulang merebut kasih sayang kalian. Adik tidak senang juga wajar. Mendengar itu, pasangan itu menghela napas, anak bodoh. Ini memang hakmu. Kami yang terlalu memanjakannya. Setelah makan, Lin Yashan mengantar Jiang Qian naik untuk memilih kamar. Tapi ketika mereka sampai di lantai 2, pintu salah satu kamar tiba-tiba terbuka. Jiang Xiao mengangkat tangan, atau menunjuk, ke kamar sekitarnya. Ini ruang piano khususku, itu ruang belajarku. Dan itu ruang catur dan ruang lukisku. Oh iya, jangan pilih kamar yang terlalu dekat denganku. Aku terganggu ribut. Setelah itu, pintu ditutup dengan keras. Melihat itu, Jiang Qian berpikir, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Ayah, ibu, adik sepertinya memang tidak menyukaiku. Bagaimana kalau aku tidur di kamar tamu saja? Bagaimana bisa? Jangan hiraukan dia. Qian, pilih dulu. Nanti malam kami akan menghajarnya. Mendengar itu, Jiang Qian asal memilih satu kamar dan masuk, lalu berbaring di tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Malam itu, seperti yang mereka katakan, pasangan suami istri itu menghajar Jiang Xiao bersama-sama. Seketika, jeritan menyayat hati menggema di seluruh villa. Jiang Qian yang terbangun keluar untuk berjalan-jalan, membiasakan diri dengan lingkungan. Sampai di balkon,
Kebetulan melihat kakak kedua Jiang Jingfeng berdiri di pagar, cahaya bulan menyinari tubuhnya. Dingin seperti batu giok. Jiang Qian mendekat dan berbisik, kakak kedua. Apa yang sedang dipikirkan? Jiang Jingfeng berbalik, ada sedikit kejutan di matanya. Tidak menyangka adik yang pemalu akan inisiatif mengajaknya bicara. Ia menenangkan hati dan melembutkan suara, tidak ada. Aku hanya mencari udara segar. Ada yang perlu kau tanyakan? Jiang Qian mengangguk. Aku ingin bertanya tentang adik perempuan. Hubungannya dengan kakak ketiga tampaknya tidak terlalu baik. Sebenarnya bukan hanya kakak ketiga. Saat Jiang Xiao dipukul, kakak pertama dan kakak kedua juga tidak berniat membelanya. Jiang Jingfeng tertawa kecil. Tidak apa, mereka hanya bercanda saja. Tentu saja. Itu hanya di rumah. Tapi kau masih bingung. Lalu bagaimana aku harus bersikap dengan kalian ke depannya? Jiang Jingfeng terpana, tidak menyangka Jiang Qian bertanya begitu langsung. Ini rumahmu. Kau tidak perlu bersikap kaku. Selama tidak melakukan hal yang tak bisa diperbaiki, kami akan selalu memanjakanmu. Tapi dalam hal-hal penting, kau harus patuh. Karena kekuatan internal keluarga Jiang rumit, persaingan terus terjadi. Kami akan berusaha melindungimu, dan juga butuh kerjasamamu. Mendengar itu, Jiang Qian merasa tersentuh. Terima kasih, kakak kedua. Aku mengerti. Setelah percakapan singkat, Jiang Jingfeng kembali ke kamar terlebih dahulu, meninggalkan Jiang Qian sendirian di balkon memandang ke kejauhan. Keluarga Jiang tampak tenang di permukaan. Namun sebenarnya penuh gejolak. Tata letak pertahanan juga lebih ketat dari yang kau bayangkan. Dan anggota keluarga Jiang semuanya menarik. Sementara itu di ruang kerja, Lin Yashan berkata dengan wajah serius, Xiao. Bukankah sebelumnya kau sudah berjanji pada kami? Memperlakukan Qian seperti kakak kandung, bukan? Jiang Xiao menuangkan minuman untuk masing-masing. Ibu, ayah, tenang saja. Tentu aku tidak akan menyakiti kakak. Tapi harus ada yang berperan sebagai orang jahat, kan? Kakak baru pulang, dia kurang rasa aman. Aku yang akan menyulitkannya. Sementara kalian melindunginya, dengan begitu dia bisa lebih cepat beradaptasi ke dalam keluarga. Juga memberinya sedikit rasa krisis. Jangan mengira setelah kembali semuanya aman. Kakak terlalu lembut, sulit bertahan di keluarga Jiang. Saat mengatakan ini, mata Jiang Xiao semakin tajam, sama sekali tidak seperti sebelumnya yang manja. Sebenarnya dia sudah menduga bahwa putri sulung keluarga Jiang akan ditemukan suatu hari. Namun berbeda dengan keluarga kaya lainnya, keluarga Jiang mengutamakan kepentingan. Hanya dengan memegang kekuasaan nyata seseorang bisa berdiri kokoh di keluarga. Dan pengelolaan selama bertahun-tahun telah membuat posisi Jiang Xiao di keluarga Jiang mengakar kuat. Kini kembalinya Jiang Qian paling-paling hanya dianggap sebagai maskot, sama sekali tidak mengancam posisinya. Jiang Yaozu dan Lin Yashan saling pandang dan menghela napas. Sudahlah, kau selalu tahu batas. Kami tidak perlu bicara lagi. Keesokan harinya, orang tua dan 3 kakak laki-laki sudah berangkat pagi. Tugas menjaga di rumah. Tentu jatuh ke Jiang Xiao. Kakak, sebaiknya kau tidak pergi kemana-mana. Diamlah di kamar. Jangan tanya aku apapun, waktuku sangat berharga. Jiang Qian berpura-pura polos, baiklah, aku akan jalan-jalan sendiri. Kau tidak perlu mengurusiku. Jiang Xiao mengerutkan hidung dengan jijik, sudah kubilang. Suruh kau diam di kamar, mau kemana? Jiang Qian tersenyum polos tanpa celah. Aku tidak takut, ibu dan ayah percaya padamu, apa yang perlu aku takutkan? Mendengar itu, mata Jiang Xiao sedikit menajam, memandangnya dengan arti mendalam. Ternyata tidak sebodoh yang kukira. Sayang, tidak berguna. Setelah itu ia langsung berbalik pergi. Jiang Qian juga tidak diam saja. Setelah mengenal tata letak rumah Jiang, ia mencari Paman You untuk mengetahui informasi tentang keluarga Jiang. Meskipun sebelum kembali ia sudah membaca semuanya, ia tetap ingin tahu apa yang ingin diketahui oleh keluarga Jiang. Ternyata, jawaban Paman You agak ambigu. Semua bisa dicari di internet. Pertanyaan yang menyangkut rahasia akan dilewati dengan beberapa kata. Setelah mengetahui, Jiang Qian kembali ke kamar dan memejamkan mata untuk istirahat, mengingat percakapan tadi. Jiang Group adalah konglomerat terbesar di negara Z. Menguasai dunia hitam dan putih. Ayah Jiang Yaozu adalah generasi ketiga pemegang kekuasaan keluarga Jiang, ketua Jiang Group. Seorang jenius bisnis terkenal. Ibu Lin Yashan adalah CEO Jiang Group saat ini, juga putri sulung dari keluarga konglomerat. Meskipun tidak sebanding dengan keluarga Jiang, tapi juga keluarga 100 tahun dengan kekayaan mendalam. Pasangan suami istri itu bersama-sama menguasai inti grup. Sedangkan ketiga kakak laki-laki juga masing-masing memegang satu bidang. Dilihat begini, seluruh keluarga Jiang hanya dirinya yang tidak berguna. Bagaimana ini? Agak besar ya? Saat itu, pintu kamar diketuk, suara Jiang Xiao terdengar. Kakak tersayang. Ada tamu penting di rumah. Paman 3 ingin bertemu denganmu. Setelah itu ia berbalik, tidak peduli apakah Jiang Qian mengikuti atau tidak. Jiang Qian sepertinya samar-samar mendengar ia mengumpat, orang tua, barang sialan. Masih harus membuang-buang waktu nona, yang dimarahi itu adalah paman tua ketiga. Ditambah dengan informasi yang diketahui Jiang Qian. Dan sikap Jiang Xiao terhadap orang itu,
Sepertinya tamu yang datang tidak berniat baik. Saat itu Jiang Xiao duduk dengan sopan di hadapan Jiang Baisan. Paman tua ketiga, ada angin apa Anda datang berkunjung hari ini? Ayah, ibu, dan kakak perempuan tidak ada di rumah. Jiang Baisan menyunggingkan senyum tipis. Cucu perempuan sulungku yang besar. Lihat apa yang kau katakan, oh tidak, sekarang kau adalah cucu perempuan keduaku. Sambil berkata begitu, ia mengoreksi dirinya dengan sedikit menyesal. Kemarin cucu perempuan sulungku baru saja kembali ke keluarga Jiang. Sebagai orang yang lebih tua, sudah sepantasnya aku datang memberikan hadiah perkenalan, bukan? Kakakmu belum turun. Jiang Xiao tersenyum kaku. Dia pasti masih berlama-lama di atas, lagi pula dibesarkan di luar, tidak tahu aturan. Jiang Baisan mengerutkan kening. Xiao, bagaimana kau bisa memfitnah kakak perempuanmu sendiri? Ketahuilah bahwa kehidupan mewahmu seharusnya miliknya. Sekarang kau seharusnya lebih membimbingnya. Mendengar itu Jiang Xiao cemberut. Paman tua ketiga, bukankah dulu Anda paling sayang padaku? Sekarang malah mulai memarahiku. Saat itu, Jiang Qian perlahan berjalan ke hadapan mereka dan memanggil Jiang Baisan. Selamat siang, Paman tua ketiga. Melihat itu Jiang Baisan tiba-tiba menunjukkan senyum ramah. Anak baik. Kenapa berdiri? Cepat duduk di samping paman tua ketiga. Mendengar itu Jiang Qian segera mengikuti perkataan Jiang Baisan. Bersiap duduk di kursi kosong di samping sofa. Namun Jiang Xiao tiba-tiba berseru. Berhenti. Ada aturan tua muda, paman tua ketiga hanya sopan santun menyuruhmu duduk. Apa kau berani? Cepat ke sini. Sikap angkuh ini sungguh membuat Jiang Baisan tidak tahan. Sudahlah, di depanku tidak perlu banyak aturan. Qian, duduk saja seenaknya. Hari ini aku sengaja membawakanmu hadiah untuk merayakan kepulanganmu. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Harus sering saling mengunjungi. Setelah berkata begitu, orang di belakangnya mengulurkan sebuah kotak ke hadapan Jiang Qian. Jiang Qian duduk di samping Jiang Xiao, baru saja hendak menerima kotak itu, mata Jiang Xiao berkilat. Dia segera memberi perintah, Bibi Zhao, cepat bawa hadiah kakak ke atas dan simpan. Mendengar itu Bibi Zhao bergerak cepat, mengambil kotak itu dan naik ke lantai atas. Kemudian mereka bertiga mengobrol tentang ini dan itu. Jiang Baisan tersenyum saat itu. Baiklah, sudah melihat orangnya. Hadiah juga sudah diberikan. Sampai sini hari ini, aku masih ada urusan. Qian, antarkan paman tua ketiga keluar. Di bagasi mobilku masih ada barang yang sangat cocok untukmu, ikut ambil saja. Melihat Jiang Qian hendak bergerak, Jiang Xiao lebih dulu berjalan ke sisi Jiang Baisan. Paman tua ketiga, biar aku saja. Aku ambilkan untuk kakak juga sama saja. Kalau begitu, ayo pergi. Jiang Xiao mengantar Jiang Baisan keluar, sementara Jiang Qian yang penasaran mengikuti dari jauh di belakang. Namun baru berjalan setengah jalan. Jiang Qian tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, ada ancaman mematikan yang semakin mendekat. Ia bisa merasakan dengan jelas. Sesuatu benda tajam meluncur deras ke arah belakang kepalanya. Pada saat genting, sebuah papan kayu terbang dari kanan Jiang Qian dan menangkis senjata rahasia itu. Lalu berputar beberapa kali dan berguling ke taman bunga di kiri. Mendengar suara, ia menoleh dan melihat seekor anjing serigala ras campuran. Masuk ke taman bunga, mengambil papan kayu itu dan lari ke arah lain. Dan di arah itu tampak sekilas bayangan hitam. Suara jeritan menyayat hati terdengar sangat nyaring. Belum sempat Jiang Qian berpikir, Yao Shikun sudah berdiri di depannya, memasang wajah penuh maaf. Maaf, Nona besar, saya baru saja melatih Wang Cai, tidak tahu Anda di sini. Hampir melukai Anda. Mohon ampun, Nona. Paman Yao. Apa yang terjadi di sana? Boleh saya lihat? Anda bertanya dengan rasa penasaran. Pandangan tanpa sengaja mengarah ke taman bunga. Yao Shikun dengan tenang menghalangi pandangan Anda. Para pelayan sedang menemani Wang Cai berlatih. Nona besar, lain kali saja. Sekarang Nona kedua seharusnya sudah mengambil hadiah dan akan kembali mencari Anda. Sementara itu, dalam hatinya bertambah heran. Suara itu jauh sekali, bahkan dia sendiri hanya bisa mendengarnya dengan susah payah, namun Nona besar begitu tajam. Dan Jiang Qian juga tampak terkejut. Paman Yao tadi jelas tidak ada di tempat kejadian. Bagaimana bisa tahu begitu jelas? Mendengar itu Yao Shikun ekspresinya kaku, tapi cepat kembali normal. Haha, saya dengar dari Bibi Zhao. Baiklah, Nona besar, saya harus melanjutkan melatih Wang Cai. Saya pergi dulu. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan menghela napas lega dalam hati, lalu matanya langsung berubah tajam. Dan berjalan ke arah berlawanan. Jiang Qian mengangguk, baru saja hendak melangkah, bertemu dengan Jiang Xiao yang kembali. Melihat tangannya kosong, Jiang Qian pura-pura terkejut dan sedih, mengulurkan tangan dan berkata, Adik, mana hadiah yang paman tua ketiga katakan akan diberikan padaku? Jiang Xiao memutar mata dengan kesal, orang tua itu bilang dia salah ingat. Sama sekali tidak dimasukkan ke bagasi, membuatku pergi sia-sia. Pikiran tua itu kotor sekali. Pasti sengaja ingin memancing Jiang Qian pergi. Namun Jiang Qian tidak marah, dia membuka tangan. Sayang sekali ya, setelah menyingkirkan pembawa sial itu, Jiang Xiao juga harus mengurus urusannya sendiri. Sudah, kalau tidak ada urusan, lebih baik kamu kembali ke kamar saja. Jangan berkeliaran di luar.
Banyak tempat di rumah ini yang belum dibersihkan. Ada segala macam serangga, semut, ular, dan tikus. Dulu orang tua tidak peduli. Sekarang karena kamu sudah kembali, beberapa barang tidak boleh lagi dibiarkan. Jiang Qian mengangguk setengah paham. Baiklah, dia pun kembali ke kamar dengan patuh. Tapi baru saja sampai di pintu. Ia melihat Xiao Yi sudah berjaga di depan pintu. Nona besar, hadiahnya sudah saya taruh di meja. Jiang Qian melambaikan tangan padanya. Terima kasih, Xiao Yi. Kamu bisa pergi mengurus urusanmu sendiri. Setelah berkata begitu, Jiang Qian masuk ke kamar, mengambil kotak di atas meja, dan memeriksanya dengan saksama. Tanpa ada bekas dibuka. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah jam tangan yang bernilai mahal. Tidak ada keanehan lain. Sepertinya sudah dibersihkan oleh Xiao Yi. Memikirkan hal itu, Jiang Qian memakai jam tangan itu dan mengaguminya. Orang tua itu cukup punya selera. Jam ini bagus. Sementara itu, Jiang Baisan di perjalanan pulang terus memasang wajah dingin. Lama kemudian ia bergumam, sialan Jiang Xiao Xiao. Berkali-kali menggagalkan rencanaku. Mulai sekarang, akan sulit untuk menyentuh Jiang Qian lagi. Dulu saat Jiang Xiao Xiao baru dibawa ke rumah. Ia tampak seperti bunga putih kecil yang tak mengenal dunia, mudah dikendalikan. Maka ia menghabiskan 3 tahun untuk mendapatkan kepercayaan Xiao Xiao. Namun ketika Jiang Baisan hendak memanfaatkan Xiao Xiao untuk menyerang keluarga, ia justru mendapat pelajaran keras. Bertahun-tahun berpengalaman. Baru pertama kalinya ia salah menilai orang. Pasangan Jiang Yaozu dan Lin Yashan memang hebat, anak-anak mereka satu persatu sulit dihadapi. Sekarang ia tidak boleh melewatkan kesempatan lagi. Saat makan malam, Jiang Yaozu mendengar kejadian hari itu dan wajahnya muram. Sepertinya kita harus selalu menemaninya mulai sekarang. Hari ini orang tua itu, besok entah ular atau tikus apa lagi. Jiang Xiao Xiao berkata datar, tapi kita tidak bisa terus-menerus mengikutinya. Cukup panggil kembali orang-orang untuk perlindungan dekat. Benar, terus begini bukan solusi. Tetap harus membuatnya perlahan menyesuaikan ritme hidup kita. Keluarga itu berbincang saling sambung. Tepat saat itu, Jiang Qian turun perlahan dari lantai atas. Ia menyapa mereka satu persatu, maaf saya terlambat. Kalian sedang ngobrolin apa? Lin Yashan menatap Jiang Qian dengan sangat lembut, tidak ada. Cepatlah, Jiang Qian, ayo makan. Ibu sudah menyuruh Zhao Yi menyiapkan beberapa masakan favoritmu. Jiang Qian mengangguk, duduk, lalu mengambil lauk dan mulai makan. Saat makan di tengah jalan, ia mendengar Lin Yashan bertanya dengan nada coba-coba. Oh ya, Qian. Keluarga kita sudah punya perjodohan dengan keluarga Bai sejak belasan tahun lalu. Sekarang kalian semua sudah pada usia yang tepat, mungkin tidak lama lagi. Mendengar itu, Jiang Qian tertegun, lalu buru-buru menolak. Ayah, ibu, kalian tidak usah bingung. Ini sudah menjadi perjodohan adik perempuan. Saya pasti tidak akan merebutnya darinya. Lagi pula keluarga Bai pasti puas dengan calon menantu mereka ini. Bagaimana bisa saya merebut kesukaan orang? Tak disangka, Jiang Xiao Xiao hampir menjatuhkan sumpitnya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang puas? Perjodohan ini memang milikmu. Jangan ditimpakan padaku. Aku tidak mau. Jiang Yaozu dan Lin Yashan sedikit canggung. Qian jangan tersinggung. Adikmu memang begini tabiatnya. Namun Jiang Qian justru bingung. Apa-apaan? Biasanya dalam novel, anak angkat pasti peduli dengan perjodohan. Kenapa Jiang Xiao Xiao malah tidak mau menikah? Jiang Jingchen tersenyum pada Jiang Qian. Qian, sebenarnya adikmu tidak punya perasaan pada anak keluarga Bai itu. Jadi mungkin perjodohan ini tetap harus melihat keinginanmu. Tentu saja, kalau kamu benar-benar tidak mau. Kami bisa usahakan membatalkan pertunangan. Jiang Qian menggaruk kepalanya, tapi kalau batal. Apakah pengaruhnya besar bagi keluarga? Jiang Xiao Xiao cepat-cepat menyambung. Omong kosong. Kalau batal, mungkin kerja sama bertahun-tahun antara kedua keluarga akan hancur berantakan. Kerugiannya tidak terhitung. Anggota keluarga lain juga mengangguk bersamaan. Meskipun mereka tidak ingin memaksa Jiang Qian menikah demi aliansi, tapi ini memang masalah besar. Jiang Qian tidak menjawab langsung, melainkan mengalihkan pandangan ke Jiang Xiao Xiao, lalu kenapa adik tidak suka pada tuan muda Bai? Jiang Xiao Xiao mendengus ringan, anak keluarga Bai itu, bukan aku mau bicara kasar, tapi aku memang tidak suka padanya. Tidak mungkin, kenapa berkata begitu? Jiang Qian mengangkat alis sedikit. Putra sulung keluarga Bai itu pelaibau. Tapi data yang kucari sepertinya tidak seperti itu. Jiang Xiao Xiao tertawa. Penguasa keluarga Bai punya 2 putra. Yang sulung bernama Bai Xie. Para bangsawan di lingkaran memberi muka pada keluarga Bai. Memanggilnya tuan muda, tapi di belakang, ejekan dan cercaan tidak sedikit. Dan dia juga tidak mengecewakan mereka. Dia terkenal di lingkaran Kyoto karena gaya hidupnya yang boros. Pada usia 14, dia merasa pesawat keluarganya terlalu formal. Lalu menyuruh seniman jalanan mengecat tengkorak hitam putih di seluruh badan pesawat. Menyebabkan kepala keluarga terpaksa naik pesawat kelas 1 sipil sebelum rapat penting. Pada usia 16, dia menyelundupkan 2 ekor anak harimau putih sebagai kejutan pesta. Akibatnya anak harimau ketakutan dan mencakar tamu. Lembaga perlindungan hewan datang,
dan keluarganya menyumbang sebuah kebun binatang untuk meredakan skandal. Sampai usia 20, keluarganya sudah tidak tahan lagi, lalu mengirimnya ke luar negeri. Sekarang mungkin sudah 3 atau 4 tahun. Aku masih punya banyak catatan kejayaan Tuan Muda Bai. Kakak masih mau dengar? Selesai berkata, dia masih tersenyum menatapmu. Sudut mulut Jiang Qian sedikit berkedut. Ia mengangguk setengah paham. Mendengar penjelasannya, keluarga Jiang memang merasa perjodohan ini seperti lubang api besar, tidak bisa semuanya masuk ke dalamnya. Saat itu Lin Yashan mengelus kepalanya dengan lembut. Berikan ibu sedikit waktu lagi, aku dan ayahmu akan mencari cara yang menguntungkan kedua belah pihak untuk membatalkan perjodohan ini. Jiang Qian tentu tidak akan banyak bicara, dia hanya mengangguk patuh. Begitulah. Malam berlalu dengan damai. Keesokan paginya, sebelum Jiang Qian bangun, pintu kamar terbuka, Jiang Xiao masuk dan menarik selimutnya. Bangun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik ke ruang ganti untuk mencari pakaian bagi Jiang Qian. Jiang Qian menggaruk kepalanya, sedikit bingung, lalu membiarkan dirinya diatur oleh penata rias dan penata busana. 1 jam kemudian, sekelompok orang berjalan menuju istana cermin dengan gemerlap. Begitu turun dari mobil, beberapa teman dekat Jiang Xiao langsung mengerumuninya. Xiao, kamu cantik sekali hari ini. Mau membuat berapa banyak tuan muda dan pria tampan pingsan? Omong-omong, Xiao, kenapa yang itu tidak datang? Tidak mau membawanya keluar untuk melihat dunia? Lebih baik tidak usah, dia akan menurunkan standar istana cermin kita. Jiang Xiao tersenyum tipis. Dia tidak menyambung atau membantah. Seperti apa dia, kalian akan segera lihat. Kata-kata yang ambigu membuat semua orang yang hadir semakin penasaran. Jiang Qian perlahan keluar dari mobil mewah di belakang. Bahkan lebih tenang dari Jiang Xiao. Halo, aku Jiang Qian. Melihat itu, Jiang Xiao sedikit terkejut. Kenapa dia tidak merasa gentar sama sekali? Seperti sikapnya di rumah. Rasa canggung itu sepenuhnya pura-pura. Sementara itu, seruan kekaguman bergantian dari semua orang. Tak disangka, putri sulung keluarga Jiang ini sangat berbeda dari bayangan mereka. Banyak orang langsung mendekat untuk bergaul dengannya, terutama para tuan muda itu. Mata mereka langsung berbinar. Setengah-setengah, Jiang Qian menerima ajakan mengobrol mereka. Lagi pula, wajah para tuan muda dan putri ini harus dihormati. Melihat itu, seseorang mulai membela Jiang Xiao. Xiao, kamu biarkan saja dia mencuri perhatianmu? Ingat, kamu yang dibesarkan dengan baik oleh keluarga Jiang. Wajah Jiang Xiao tanpa ekspresi. Hanya tambah 1 orang saja. Kalian bermain sendiri. Semua seperti biasa. Tapi saat itu, musuh bebuyutan Jiang Xiao, Nona Chen, angkat bicara. Kukira putri sulung Jiang, maaf, seharusnya putri kedua Jiang. Kenapa kamu masih bersikap seperti pewarisah? Istana cermin ini diberikan oleh kepala keluarga Jiang kepada putri sulung Jiang. Kamu menempati posisi yang tidak pantas. Sekarang pemilik aslinya sudah datang. Bukankah seharusnya kamu pindah tempat? Mendengar itu, Jiang Xiao sangat tenang. Jika kakakku bisa menerimanya, aku rela menyerahkan istana cermin ini. Kalimat ini mengandung sedikit hinaan dan ejekan. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. Sementara Jiang Qian juga tersenyum tipis, seolah tidak peduli. Nona Chen, jangan katakan itu. Jika itu milik adikku, aku tidak akan merebut kesukaan orang lain. Melihat Jiang Qian tidak mengikuti kata-katanya, Nona Chen mengutuk dalam hati. Aduh, sifat putri sulung Jiang yang tidak berebut ini. Di keluarga Jiang yang kejam, umurnya tidak akan panjang. Jiang Qian menggeleng. Kamu salah. Pramal pernah berkata bahwa aku pasti akan berumur panjang. Baiklah. Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Pergi bermain game saja. Jiang Xiao lebih dulu meninggalkan ruang jamuan utama. Dari awal sampai akhir tidak melihatmu. Jiang Qian juga menjauhi kerumunan, bersiap untuk makan sendiri. Namun saat melewati lorong gelap, dia bertemu dengan seorang bocah keren yang berjalan dengan penuh gaya. Sangat sombong, seluruh tubuhnya menuliskan, aku yang paling ganteng di dunia. Melihat ini, sepertinya kamu tahu siapa orang ini. Dia seharusnya adalah Bai Shi yang terkenal di lingkaran pergaulan Beijing. Tapi kamu tidak ingin terlalu terlibat dengannya, hanya berhenti 2 detik. Dia bersiap untuk melewatinya, tapi Bai Shi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kakak kecil. Kamu baru saja menatapku 2 kali. Apa diam-diam menyukaiku? Mendengar itu, Jiang Qian menahan diri untuk tidak memberinya tamparan besar. Tidak, aku bahkan tidak tahu siapa dirimu. Bagaimana bisa diam-diam menyukai? Bai Shi memegang dahinya, penuh kekaguman, SSST. Jangan berdalih, aku mengerti. Tidak ada yang bisa selamat dari pesona maksimalku. Malas bertengkar dengannya, Jiang Qian langsung berbalik dan pergi ke arah lain. Melihat itu, Bai Shi dengan memalukan mengikutinya. Hei, kakak kecil, mau kemana? Tunggu aku. Kakak kecil, kamu dari keluarga mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jiang Qian yang terganggu oleh keributan itu menoleh dan menatapnya. Bicara yang baik, dari mana kamu muncul? Kamu tidak ada saat jamuan dimulai? Bai Shi mengangkat bahu dengan pura-pura pasrah. Baiklah, aku akan jujur.
Sebenarnya aku adalah pria model yang disewa Jiang Xiao Xiao untuk menemani minum. Mendengar ini, Jiang Qian hampir menyemburkan ludah ke wajahnya. Kata-kata seperti itu bisa kau ucapkan. Tidak heran Jiang Xiao Xiao tidak menyukainya. Melihat dia tidak percaya, Bai Shi tiba-tiba mendekat dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak percaya? Kalau tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri." Jiang Qian yang tidak tahan lagi mendorongnya, "Pergi bermain dengan Jiang Xiao Xiamu. Jangan ganggu aku." "Tidak, tidak, tidak." Wajah hitamnya itu. "Aku tidak berani menginginkannya, siapapun yang menikahinya akan sial." Bai Shi mengatakan kata-kata takut, tetapi wajahnya tersenyum ceria. Saat itu Jiang Qian juga ikut tersenyum, lalu menunjuk ke arah wajah hitam di belakangnya. "Hehe, dia ada di belakangmu." Mendengar itu, Bai Shi menoleh ke belakang. Seketika tubuhnya gemetar, lalu langsung melesat ke belakang Jiang Qian. Menakutkan sekali. "Kak, kamu baik banget, kalau enggak, aku pasti udah mati." Jiang Qian segera menjauh darinya. "Jangan, jangan, jangan. Aku bahkan gak kenal kamu." Semua perkataan adik itu dia yang bilang. Malah ngaku kalau dia laki-laki teman minum yang kamu undang. Bai Xie membelalakan mata. Kamu. Gimana bisa kamu begitu cepat mengkhianatiku?" Di samping, Jiang Xiao Xiao melirik kalian berdua bergantian. Bisa mengundang Tuan Besar Bai jadi laki-laki teman minum. Itu benar-benar kehormatanku. Orang-orang yang sedang ramai menonton, tiba-tiba mendengar perkataan ini. Langsung berseru heboh. "Apa yang baru ku dengar? Tuan Besar Bai datang? Seru banget, ya? Apa ada hal luar biasa lain yang terjadi?" Jiang Xiaoso angkat bicara. Penuh wibawa. Lalu dia melirik Bai Xie dengan tatapan yang jelas-jelas berisi kejijikan. "Tuan Bai datang tanpa diundang, kali ini aku maafkan. Tapi, kuharap kamu bisa menjauh dariku. Dan juga menjauh dari keluarga Jiang kami." Bai Xie langsung berkata mengejutkan, "Itu nggak boleh. Bukannya keluarga kita masih punya perjanjian nikah? Hampir sampai waktunya dilaksanakan." Jiang Xiao Xiao mengernyit. "Bukannya dari awal kamu menentang pernikahan ini? Bahkan sampai kabur ke luar negeri. Kok tiba-tiba jadi tertarik?" Bai Xie berkacak pinggang dan mendengus, "Aku jelas nggak mau nikah dengan kamu. Bukannya aku dengar putri asli keluarga Jiang sudah pulang? Aku mau lihat calon istriku." Jiang Xiao Xiao mendengar itu, tangannya mengepal, tapi dia menahannya. Sambil menggertakkan gigi, katanya, "Kalau udah lihat sekarang, gimana?" Bai Xie mendekati Jiang Qian sambil tersenyum, menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu mengangguk puas. "Sangat, sangat puas. Saat melihat dia untuk pertama kalinya, aku udah jatuh cinta." Jiang Qian langsung membelalakan mata. "Keluarga Jiang gak pernah mengumumkan fotoku. Gimana kamu bisa langsung mengenaliku? Dan udah dari awal ngestal di sini? Hehe, tadi kamu panggil dia, adik. Gak susah buat ditebak." Sambil bicara, Bai Xie membungkuk pada Jiang Qian. "Tapi makasih, calon istri. Udah menganggapku sepintar ini." Lalu Bai Xie malah bicara ke arah Jiang Xiao Xiao, "Nona kedua. Soal pernikahanku dengan Nona Jiang Qian, kamu pasti nggak keberatan, kan?" Wajah Jiang Xiao Xiao tersenyum. "Tentu saja nggak." Lalu dia berganti ekspresi dalam sekejap. "Orang, bawa barang ini dan buang dia keluar." Jiang Qian di samping mengangguk setuju. "Bagus, jangan dong, Jiang Qian, aku akan mencarimu lagi." Bai Xie belum selesai bicara, sudah diusir oleh pengawal keluarga Jiang. Dan di dalam keluarga Jiang, rasa canggung masih berlanjut. Teman baik Nona Mu maju membela Jiang Xiao Xiao. "Aduh, kakak perempuan Jiang baru saja kembali, dan tunangan Xiao Xiao sudah direbut. Sungguh menjengkelkan." Mendengar itu, Jiang Qian tertawa marah. "Mata mana yang melihatku ingin merebut Bai Xie?" Masih bersikeras. "Jika kau tidak punya perasaan padanya, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Kau tidak seharusnya ada di sini. Lingkaran kami bukan tempat untuk orang desa seperti kau yang memaksakan diri." Jiang Qian menyilangkan tangan dengan ekspresi penuh cemoohan. "Hehe, lingkaran ini bahkan bisa dimasuki oleh anak haram tak berguna sepertimu. Aku, putri sulung keluarga Jiang yang terhormat, kenapa tidak bisa?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang gempar. Meskipun ada rumor di luar bahwa ibunya adalah selingkuhan yang naik pangkat, berita itu diredam, dan orang yang tahu diam saja. Sekarang terungkap di depan umum, semua orang menunggu tontonan. Dan mata Jiang Xiao Xiao kembali menunjukkan keterkejutan. Bagaimana Jiang Qian tahu hal ini? Apakah Paman Yo memberitahunya? Tapi pihak itu tidak memperkenalkan diri. Mengapa dia bisa tepat sasaran? Sebelum semua orang sadar dari keterkejutan, Jiang Qian melanjutkan bicara. "Adikku belum mengatakan apa-apa, tapi kau begitu tergesa-gesa. Menurutku, orang yang benar-benar mengincar Tuan Besar Bai adalah kau." Mendengar itu, Nona Mu memasang wajah berkerut, mengangkat jari menunjukmu dan berkata dengan marah karena malu. "Kau omong kosong. Bagaimana keluarga Jiang bisa melahirkan orang sepertimu?" "Oh, tidak. Kau memang berasal dari kumuh, mungkin saja kau anak haram. Beraninya kau mempertanyakan statusku." Tapi sebelum selesai bicara, dia dipotong oleh Jiang Xiao Xiao. "Kemari." Melihat Jiang Xiao Xiao tersenyum dan memberi isyarat,
Nona MU mengira pidatonya disukai, jadi dia buru-buru mendekat untuk meminta pujian. Tapi detik berikutnya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Kau pikir kau siapa? Berani membicarakan keluarga Jiang? Sementara itu, semua orang bingung. Bukankah dikatakan kedua saudari itu tidak akur? Kenapa dia membela Jiang Qian? Tahu, biasanya Jiang Xiao di depan orang banyak selalu bersikap sopan dan pantas. Tapi kali ini dia marah besar karena Jiang Qian. Putri MU menutup wajahnya yang merah karena menahan rasa sakit. Xiao, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya menyasar dia saja, tidak berniat merendahkan keluarga Jiang. Mendengar itu, Jiang Xiao malah semakin melebarkan senyumnya. Melihat keadaanmu sekarang, sepertinya tidak cocok untuk mengikuti acara selanjutnya. Sebaiknya kau pulang dan istirahat dengan baik. Hei, orang, antarkan nona ini keluar. Bukan begitu, Xiao, Putri MU benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka perkara ini akan sampai pada titik ini. Bukan saja tidak mendapatkan simpati di depan Jiang Xiao, malah membuat keluarga Jiang tersinggung. Ini sudah selesai. Setelah dia diantar keluar, yang lain pun bubar dengan tawa ringan, meninggalkan Jiang Xiao dan Jiang Qian saling memandang. Bagaimana kau bisa terlibat dengan Bai Xie? Jiang Qian mengangkat bahu dengan pasrah. Entahlah, dia terus menempel begitu saja. 1-2, bikin pusing. Jiang Xiao tidak banyak bicara, hanya memberi beberapa pesan lalu pergi. Melihat ke arah kepergiannya, Jiang Qian tertegun. Kenapa dia pergi ke tempat yang sepi? Mungkin ada sesuatu yang aneh. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam mengikuti. Di taman, setelah semua staf di sekitar disuruh pergi, Yao Shichan tiba-tiba muncul di depan Jiang Xiao dan mulai berbicara. Untuk mendengar percakapan mereka, Jiang Qian sengaja mendekat, menyembunyikan dirinya di balik sebuah tiang panjang. Apakah semua barang yang mereka bawa sudah dirapikan? Yao Shikun menyerahkan beberapa dokumen. Semuanya di sini. Yang berguna hanya dari Nona Wu dan Nona Liu, bisa dimasukkan dalam lingkup transaksi kita. Mendengar itu, Jiang Qian berpikir dalam hati. Barang, acara ini bukan semata-mata untuk hiburan. Jiang Xiao melirik sekilas. 4 orang yang kau buat takut kemarin belum menunjukkan niat baik. Beri mereka tekanan lagi. Kesempatan terakhir, jika tidak, langsung masukkan ke buku hitam. Buku hitam? Jiang Qian pernah mendengar tentang itu. Konon buku itu di keluarga Jiang untuk mencatat rahasia atau bukti buruk yang tidak diketahui orang. Menjadi pegangan bagi banyak orang. Sekarang tampaknya pengelola buku hitam adalah Jiang Xiao dan Yao Shikun sebagai kepala keluarga. Justru sendirian mematuhinya. Yao Shikun mengangguk. Ini tidak perlu terburu-buru, mereka semua hanya pemalas, mudah ditangani. Jiang Xiao menyunggingkan senyum tanpa menjawab. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah memberitahu kakakku tentang identitas orang-orang yang datang hari ini? Hanya keluarga kita sendiri yang disebut. Mendengar itu, tatapan Jiang Xiao langsung menajam. Itu aneh. Dari mana dia mendapatkan informasi itu? Yao Shikun mengelus janggutnya. Mungkin kita meremehkan Nona Sulung. Dia mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Jiang Xiao bertanya dengan bingung, tapi masa lalunya masih kosong. Benar-benar tidak ada informasi berguna? Tidak ada. Tuan, Nyonya, dan 3 tuan muda semuanya tidak mendapatkan apa-apa. Yao Shikun ragu-ragu lalu berkata, bagaimana jika kita langsung bertanya pada Nona Sulung? Jiang Xiao menggeleng dan menolak. Urusan ini kesampingkan dulu. Dia baru saja kembali ke keluarga Jiang, belum tentu percaya pada kita. Lagi pula, ayah, ibu, dan kakak-kakak juga takut membangkitkan kenangan buruknya. Omong-omong, apakah pesta topeng malam ini tetap diadakan? Kali ini ada Nona Sulung, banyak mata yang mengawasi. Kita belum tentu bisa langsung memastikan keamanannya. Ditambah dengan Nona Bai, dari awal sampai akhir tidak melihatmu. Sementara Jiang Qian juga menjauhi kerumunan, hendak mencari makanan sendiri. Belum selesai bicara, Jiang Xiao memotong. Jika di wilayahku, aku bahkan tidak bisa melindunginya, maka aku tidak perlu bergaul di Kyoto. Melihat percakapan mereka akan berakhir, Jiang Qian pergi lebih dulu. Begitu memasuki aula utama, sekelompok putri kaya raya menarik Jiang Qian untuk bermain game khusus kalangan mereka. Yakin bahwa dia kurang pengalaman, dengan niat mempermalukannya. Namun yang tidak mereka duga, Jiang Qian punya berbagai alasan dan cara untuk menolak mereka, atau tanpa sengaja merusak permainan, sehingga semua orang tidak merasakan keseruan. Dan yang menjadi bahan tertawaan adalah mereka sendiri. Jiang Qian hanya memasang wajah polos sambil memandang mereka, seolah tidak tahu salahnya apa. Membuat semua orang kesal tak bisa melampiaskan, bahkan mulai saling serang. Setelah ribut-ribut, akhirnya menarik perhatian Jiang Xiao, yang jarang sekali mengerutkan kening lagi. Ada apa ini? Sebelum yang lain sempat bicara, Jiang Qian langsung berpindah ke sisinya. Kakak, akhirnya kau datang. Mereka menggangguku karena aku tidak tahu apa-apa, sampai permainan terakhir pun tidak jadi dimainkan. Semua orang tertegun, dalam hati mengumpat, terang-terangan memutarbalikkan fakta. Jiang Xiao mengalihkan pandangan ke mereka. Jika tidak mau bermain, ya sudah jangan main. Duduklah di ruang utama. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Semua orang terpaksa menurut dan berdiri mengikuti.
Namun tatapan mereka tajam ke arah Jiang Qian. Jiang Qian tidak peduli sama sekali. Dengan santai mengambil topeng bulu hitam putih dan melangkah ke lantai dansa. Awalnya hanya ingin menari santai, tapi seseorang langsung mendekat, meraih tangannya dan berdansa berdua. Tuan Bai, bagaimana kau bisa menyusup lagi? Namun Bai Xie menjawab tidak nyambung. Aku bahkan belum bicara, kau sudah mengenaliku. Itu berarti kau diam-diam menyukaiku, kan? Kamu bisa mencobanya sendiri. Jiang Qian yang tidak tahan mendorongnya. Pergi main dengan Jiang Xiaoxiamu saja. Wah, tidak kira calon istriku begitu serba bisa. Menari dengan mudah. Aku tahu rumor luar itu semua fitnah. Benarkah? Mungkin bukan fitnah, tapi kenyataan. Begitu kata-kata selesai, Jiang Qian menginjak sepatunya. Bai Xie langsung menarik napas. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya, sedikit kesalahan, bukankah itu wajar? Jiang Qian juga tersenyum tipis. Melihat itu, Bai Xie merasakan firasat buruk. Benar saja. Sedetik kemudian kakinya diinjak kuat-kuat, keduanya saling tarik-menarik dengan semangat, tidak menyadari bahwa di luar lantai dansa. Jiang Xiaoxiao diam-diam menatap mereka dari kejauhan. Malam itu, pesta dansa berakhir dengan lancar di luar dugaan. Karena perlindungan Jiang Qian, Bai Xie tidak lagi diusir. Ketika mereka kembali ke keluarga Jiang. Jiang Yaozu, Lin Yashan, dan 3 bersaudara keluarga Jiang sudah duduk rapi di sofa. Qian Qian dan Xiao Xiao pulang. Bagaimana acaranya hari ini? Jiang Qian tersenyum dan mengangguk menjawab, sangat menarik. Mendengar itu, Lin Yashan mengangguk dengan lega, memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Sambil mengobrol, topik tiba-tiba beralih ke Jiang Qian. Mereka tidak bisa menemukan apapun, akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran dan kekhawatiran. Mereka bertanya secara langsung, namun Jiang Qian hanya tersenyum tipis dan mengelak, lebih baik tunggu kesempatan lain, nanti perlahan-lahan saya ceritakan. Saya takut jika langsung mengatakan semuanya, kalian tidak akan bisa menerimanya. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. 3 bersaudara sudah membayangkan ribuan macam pengalaman menyedihkan. Begitu memikirkan Jiang Qian yang sudah menderita bertahun-tahun, bukan saja tidak memiliki dendam sedikit pun terhadap mereka. Malahan dia masih mempertimbangkan perasaan mereka, takut mereka merasa bersalah. Semua orang tidak bisa menahan haru, lalu bertanya-tanya tentang kesehatannya beberapa patah kata. Mereka menyuruh Jiang Qian istirahat ke kamar, lalu serempak menatap Jiang Xiaoxiao, ingin memastikan ceritanya tentang pertemuan hari ini. Tak disangka Xiao Xiao berbicara dengan nada sinis, kakak masih belum cukup terbuka pada kalian. Di pesta dansa tadi, dia dan Bai Xie berdansa bersama. Hal ini ternyata tidak dia ceritakan pada kalian. Lalu dia menceritakan pernyataan cinta Bai Xie yang dalam kepada Jiang Qian. Mendengar itu, semua orang langsung duduk tegak. Jiang Jingchen mengerutkan kening, lebih baik kita lihat dulu saja. Anak kita memang tidak bisa diandalkan. Tapi dia tidak pernah main perempuan di luar, juga tidak pernah mengatakan hal seperti itu di depan umum. Mungkin saja dia benar-benar punya perasaan. Lin Yasha mengangguk, benar juga, perlu diselidiki lebih lanjut. Xiao Feng, kalau kamu ada waktu, selidiki latar belakangnya lebih dalam. Jiang Jingfeng langsung cemberut tidak puas. Ibu, kenapa harus saya? Saya juga sibuk sekali. Akhirnya Jiang Yaozu yang memutuskan, dalam hal bersenang-senang dan hiburan, kamu tidak sehebat kakak keduamu. Sudah diputuskan. Kamu harus serius, ini menyangkut masa depan adikmu. Maka Jiang Jingfeng menjawab dengan enggan, sementara Lin Yashan sepertinya teringat sesuatu. Senyumnya kembali muncul. Kalau begitu, Qian Qian bisa berdansa, sungguh berbakat. Aku tidak tahu apakah dia bisa berdansa. Yang jelas dia menginjak kaki Bai Xie beberapa kali. Jiang Xiaoxiao tertawa sangat gembira saat itu, tapi tak lama kemudian senyumnya lenyap. Ekspresi cemburunya tidak disembunyikan, tarianku juga nomor 1. Kenapa ibu tidak memujiku? Lin Yashan tersenyum lega. Bukankah sudah dipuji sebelumnya? Ibu khawatir kamu bosan mendengarnya. Beberapa hari ke depan, ayah dan ibu akan sangat sibuk, mungkin tidak bisa pulang tepat waktu. Kamu perlu merawat kakakmu lebih banyak. Lagi pula aku, jika harus menjaganya setiap hari, hal-hal yang aku lakukan pasti akan ketahuan olehnya. Jiang Yaozu berkata datar, tidak masalah. Kakakmu polos, meskipun melihatnya, tidak akan berpikir ke arah itu. Lin Yashan mengangguk dan menyambung. Saat kamu berurusan dengan bawahan, sembunyikan saja, jangan sampai membuatnya takut. Keesokan harinya, saat di gedung utama. Orang tua dan kakak-kakak sudah pergi. Melihat Xiao Yi sedang membersihkan, Jiang Qian bertanya. Xiao Yi, di mana adikku? Xiao Yi ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata jujur, ada tamu datang, nona kedua meminta Anda untuk menghindar. Jiang Qian tanpa ekspresi. Nada bicaranya datar, tamu macam apa? Dia bisa menemuinya, aku tidak bisa. Hal ini membuat Xiao Yi merasa sedikit tertekan. Tamu itu adalah bawahan keluarga, Anda tentu bisa menemuinya. Hanya saja orang itu agak berbahaya. Demi keselamatan Anda, Jiang Qian malah ingin melihatnya, karena dia bawahan. Apa yang perlu ditakutkan darinya? Xiao Yi ingin menasihati lagi, tetapi melihat Jiang Qian sudah menuju ke arah ruang pertemuan. Seketika dia merasa cemas, nona sulung,
Nona kedua dan tamu sedang berunding. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Aku adalah nona sulung keluarga ini, tidak berlebihan jika aku ikut serta dalam perundingan mereka, kan? Saat mengatakan ini, Jiang Qian sudah mendorong pintu ruang pertemuan terbuka. Jiang Xiao melihatnya, wajahnya langsung mengerut. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga bagian dari keluarga Jiang, aku ingin bergabung dengan kalian. Sambil berkata demikian, Jiang Qian langsung duduk di samping Jiang Xiao. Adik, tidakkah kamu ingin memperkenalkan tamu ini padaku? Orang itu mendengarnya, tiba-tiba tersenyum lebar, matanya melengkung namun menyembunyikan sedikit penghinaan. Nona sulung. Aku bukan sembarang tamu. Sebelumnya Jiang Baisan sudah bilang, putri sulung asli yang baru pulang ini berwatak lemah. Sangat mudah diatur, tapi sekarang tampaknya tidak tepat. Baru pulang 2-3 hari. Sudah mulai sombong dan pamer. Namun, itulah yang dia ingin lihat. Tiba-tiba muncul keturunan kandung untuk mengendalikan Jiang Xiao, betapa indahnya hal itu. Dia mengerutkan kening menatapnya. Bukan tamu? Lalu siapa kamu? Saya Lin Zhenyu. Orang tuamu memanggilku Lin Lao. Saat mengatakan ini, secara tidak sadar dia memancarkan sedikit kesombongan. Lalu dia duduk diam, menunggu untuk mendengar gelar hormat itu diucapkan. Namun Jiang Qian sudah tahu dalam hati. Dengan nada ringan dia berkata, "Oh, Margalin ya? Memang benar bukan anggota keluarga Jiang." Jiang Xiao di samping malah tertawa kecil. "Tuan Lin, kakak saya ini bicara ceplas-ceplos. Janganlah perkataannya dipendam di hati." Kalimat Lin Zhenyu ini diucapkan dengan sangat serius. Tentu saja saya tidak akan mempermasalahkan dengan orang yang lebih muda. Tapi karena putri sulung sudah kembali, aturan yang harus dipelajari tetap perlu dipelajari. Misalnya, lain kali sebelum masuk ingat untuk mengetuk pintu dulu. Kalau begitu, bicarakan lain kali saja. Nada suara Jiang Qian masih sangat santai. Omong-omong, sejauh mana pembicaraan kalian tadi? Lanjutkan saja. Mendengar itu, Jiang Xiao mulai sedikit panik. Kakak, lebih baik kamu pergi bermain saja. Hal yang kita bicarakan hari ini tidak kamu pahami. Lain kali aku akan ajak kamu lagi. Namun sebelum Jiang Qian sempat bersuara, Lin Zhenyu langsung menukas. Xiao, kakakmu ini adalah darah daging asli keluarga Jiang. Lebih berhak daripada kamu untuk terlibat dalam hal ini. Jangan-jangan kamu takut dia merebut kekuasaanmu? Setelah kata-kata itu, wajah Jiang Xiao menjadi sangat dingin. Tuan Lin, hari ini sepertinya Anda banyak bicara sekali ya. Sudah tua, bicara sedikit saja sudah dibenci orang. Lin Zhenyu menghela napas dengan pura-pura. Sudahlah, kita pergi saja. Omong-omong, Qian, kamu ikut juga. Tidak bisa. Tanpa izin ayah dan ibu, kakak tidak boleh keluar rumah. Jiang Xiao segera menghalangi. Orang tua ini, apa maunya mengajak Jiang Qian keluar juga? Lin Zhenyu menatap Jiang Qian dengan sedikit iba. Kamu bukan tahanan, bahkan untuk keluar rumah saja tidak boleh. Mendengar itu, Jiang Qian juga cemberut tidak senang. Benar, adikku. Tidak perlu curiga berlebihan padaku. Kan? Tidak bisa ya tetap tidak bisa. Ayah dan ibu semua demi keselamatanmu. Lagi pula ayah dan ibu tidak ada di sini. Jiang Xiao juga tidak yakin sepenuhnya bisa menghadapi perubahan di luar. Melihat kedua saudari itu hampir bertengkar, Lin Zhenyu merasa sangat puas. Baiklah. Bukankah nona kedua hanya takut menanggung tanggung jawab? Kalau begitu, kalau terjadi sesuatu, saya yang tanggung jawab, oke? Meskipun Jiang Xiao tidak senang, dia sedikit lega. Itu Anda sendiri yang bilang. Kemudian dia memberi isyarat pada Paman You untuk diam-diam mengirim lebih banyak orang mengikuti. Setelah rombongan pergi, ini bukan jalan menuju perusahaan. Lin Zhenyu mengangguk. Karena kejadian sudah terjadi. Tidak ada gunanya bernegosiasi di perusahaan. Lebih baik pakai cara ekstrim saja. Bagaimana menurut kalian? Jiang Xiao mengerutkan kening. Kakak baru saja kembali, dan kau membawanya ke tempat berdarah seperti itu. Tidak pantas, kan? Lin Zhenyu mengalihkan pandangannya ke Jiang Qian. Karena nona besar sudah kembali ke keluarga Jiang. Pasti pada akhirnya akan bertemu. Lebih baik beradaptasi lebih awal. Nona besar. Bagaimana menurutmu? Jiang Qian mengangkat bahu dengan acuh. Boleh juga. Aku justru ingin tahu apa yang harus disembunyikan dariku. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gudang. Jiang Xiao dengan jijik mengipas-ngipas di depan hidungnya. Pak Lin, bau busuk ini. Apakah kau berniat menghemat interogasi? Langsung membuat orang mati karena bau? Seperti nona besar dan nona kedua yang jarang datang. Tentu tidak terbiasa. Lihatlah Shikun yang tidak berubah ekspresi. Sambil berkata, Lin Zhenyu mengeluarkan kartu magnetik. Dia menggesekannya di pintu akses. Saat pintu terbuka ke kedua sisi, aroma yang lebih menyengat menusuk hidung. Jiang Xiao langsung menghalangi di depan Jiang Qian. Pak Lin, menurutku, urusan ini serahkan saja pada Paman You, kan? Kita tidak perlu masuk, kan? Karena sudah datang, mana ada alasan untuk berbalik pergi? Mungkin saja orang di dalam akan memberi kejutan menyenangkan. Pada akhirnya, keduanya tetap masuk. Di ruang interogasi, merasakan ada yang datang. 3 orang yang terikat di kursi listrik mengerang, entah ingin memaki atau memohon ampun.
Lin Zhenyu berkata sambil tersenyum. Mereka membocorkan rahasia perusahaan. Setelah diperiksa, 2 diantaranya adalah mata-mata yang dikirim oleh pesaing. Dan satu lagi adalah pengkhianat. Sambil berkata, dia memberi isyarat kepada orang yang berjaga di ruang interogasi. Beberapa orang segera menarik kain hitam dari mata ketiga orang itu. Orang di tengah tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat Jiang Qian. Matanya berbinar. Itu dia. Aku pernah melihatnya di wilayah Heilonghui di negara M. Itu dia. Aku pernah melihatnya di wilayah Heilonghui di negara M. Di samping, Lin Zhenyu juga menunjukkan senyum tersembunyi, pura-pura terkejut dan berkata, bajingan. Bagaimana mungkin kau pernah bertemu dengan putri sulung keluarga Jiang kami? Bahkan jika kebetulan bertemu, seharusnya di negara F, bukan? Kenapa malah di negara M? Jiang Xiaoxiao dan Yao Shikun merasa cemas, pandangan mereka tanpa sadar jatuh pada Jiang Qian. Namun melihat ekspresi Jiang Qian sangat normal, bahkan menunjukkan kebingungan, keduanya sedikit merasa lega. Orang itu dengan tegas berkata, aku yakin 100%, gadis yang kulihat sebelumnya adalah dia. Saat itu aku sedang melarikan diri dari organisasi, jadi aku mencari gudang yang aman dan sepi untuk bersembunyi. Kebetulan aku melihat beberapa petinggi masuk bersamanya untuk melihat barang. Dan melalui celah, aku benar-benar melihat wajahnya. Akhirnya aku bersembunyi di sana selama 2 hari sebelum menemukan kesempatan untuk kabur. Saat itu, meskipun Lin Zhenyu tidak percaya dengan ucapan pria itu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Putri sulung. Tentang tuduhannya, apa yang ingin kau katakan? Namun Jiang Qian hanya tampak polos dan bingung. Kau percaya pada kata-kata pengkhianat? Mungkin ini sengaja kebohongannya. Di saat kritis seperti ini, dia tidak berpikir untuk melarikan diri, malah bersikeras menyerangku. Dan ucapanmu lebih seperti mengarahkannya. Atau jangan-jangan ini anak buahmu yang sengaja diatur di sini? Mendengar itu, Lin Zhenyu juga sedikit panik. Karena memang orang itu diatur olehnya, tidak disangka rencananya untuk menjebak Jiang Xiaoxiao dan Yao Shikun malah berbalik padanya oleh Jiang Qian. Putri sulung, apa maksudnya ucapan itu? Karena dia sudah berkata begitu, pasti masalahnya tidak seperti itu. Tidak ada asap tanpa api, buktinya masih dalam penyelidikan. Aku yakin akan segera ada hasil. Sebenarnya ini bukan hal yang memalukan. Jika putri sulung benar-benar memiliki identitas itu juga akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Jiang, bukan? Tidak perlu disembunyikan. Di samping, Jiang Xiaoxiao mendengus dingin. Tuan Lin, Anda bersusah payah membuat kami datang ke sini hanya untuk mendengar omong kosong seorang pengkhianat? Ini tidak seperti gaya Anda. Aku terlalu terburu-buru, ini kan soal putri sulung. Pasti harus lebih diperhatikan. Lin Zhenyu tertawa kecil, tapi di balik matanya gelap dan menakutkan. Yao Shikun segera menyusul. Kalau begitu, tunggu saja sampai Tuan Lin menunjukkan buktinya. Sekarang kita bisa lanjut membahas masalah kebocoran rahasia perusahaan. Mendengar itu, meskipun Lin Zhenyu tidak rela, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia langsung mengeluarkan dokumen interogasi dan meletakkannya di depan. Ini saja. Bagaimana kalian mau menanganinya? Saat Jiang Xiaoxiao dan Yao Shikun mengerutkan kening, tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai atas. Seorang pria berbaju hitam berlari melapor, Tuan Lin, ada kebakaran di luar. Cepat. Apinya menyebar cepat, cepat pergi. Jiang Xiaoxiao dan Yao Shikun tiba-tiba merasa cemas. Ini akan mulai bertindak, sementara Jiang Qian tampak panik di permukaan, tapi dalam hatinya sangat tenang. Sepertinya bukan kebakaran. Suara tembakan dan ledakan ini lebih mirip pertempuran. Lin Zhenyu segera mengambil keputusan, cepat antar putri sulung dan putri kedua keluar. Adapun para tahanan ini, biarkan saja mereka mati. Yao Shikun bertindak cepat, menjadi yang pertama berlari keluar untuk memeriksa situasi. Jiang Xiaoxiao juga dengan ekspresi serius menarikmu. Ikut aku. Melihat punggung mereka pergi, niat membunuh muncul di mata Lin Zhenyu. Saat mereka berhasil keluar ke permukaan, di tengah kerumunan yang berhamburan, banyak preman berpakaian biasa yang berjalan melawan arus mendekati mereka. Putri kedua, bawa putri sulung pergi duluan. Aku akan mengawal dari belakang. Yao Shikun sendirian menahan belasan orang, sementara Jiang Xiaoxiao tanpa ragu menarikmu lari. Jiang Qian sempat melirik beberapa kali. Orang-orang ini seperti dididik oleh keluarga Jiang atau Lin Zhenyu. Apa ini kebetulan? Atau dia kolusi dengan kekuatan lain? Saat berpikir, dia tiba-tiba merasakan keberadaan penembak jitu di dekatnya. Belum sempat bersuara. Jiang Xiaoxiao tiba-tiba berbalik dan menerjang Jiang Qian ke tanah. Hanya terdengar suara peluru menembus daging, bahu kirinya mulai berdarah. Untuk sesaat, Jiang Qian tertegun. Tidak menyangka Jiang Xiaoxiao tanpa ragu melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Meskipun jika tidak begitu, dirinya juga tidak akan apa-apa. Tapi rasanya ada keluarga yang melindungi itu baik. Kali ini, dia berutang padanya. Kebetulan saat itu Yao Shikun juga menyusul. Putri kedua, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Luka ringan. Jiang Xiaoxiao menyapu sekeliling, sudut bibirnya terangkat dalam senyum dingin. Paman Yao, tangkap hidup-hidup. Sementara Lin Zhenyu juga segera mendekat. Di belakangnya, beberapa orang digiring, salah satunya adalah penembak jitu yang melukai Jiang Xiaoxiao. Pandangan Jiang Xiaoxiao dalam.
Tuan Lin, gerakanmu cepat sekali. Sudah kau tangkap. Lin Zhenyu mengangguk. Bagaimanapun ini daerah kekuasaanku. Putri kedua terluka, aku harus memberikan pertanggungjawaban. Setelah berkata, dia mengangkat pistol dan menembak mati mereka semua. Berani menyentuh putri keluarga Jiang, mati saja sudah terlalu murah bagi mereka. Sisanya, tidak akan aku lepaskan satupun. Putri kedua, pertanggungjawaban ini. Apa kau puas? Jiang Xiao memasang wajah muram. Meskipun marah, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Urusan selanjutnya hanya bisa dihitung setelah orang tua kembali. Kerugian bisnis keluarga Jiang sebesar ini adalah kelalaian pengawasanmu. Puas atau tidak, bukan aku yang memutuskan. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja pada orang tuaku. Setelah berkata, Jiang Xiao membawamu pergi. Melihat punggung mereka pergi, mata Lin Zhenyu semakin kejam. Orang kepercayaannya mendekat dan berkata, Ketua, jika kita membunuh orang sekutu begitu saja, akan sulit dipertanggungjawabkan di sana. Sekelompok sampah yang tidak kompeten, mati ya mati saja. Putus hubungan juga cepat atau lambat. Setidaknya hari ini tidak sia-sia. Lin Zhenyu sedikit terkejut. Jiang Xiao, orang yang begitu angkuh, ternyata rela melindungi kakak yang sangat mengancam itu. Setelah mengetahui bencana besar ini, anggota keluarga Jiang berdatangan pulang. Begitu masuk, mereka melihat Jiang Xiao sedang berkata pada Jiang Qian, ekspresi apa itu? Aku kan tidak mati, kalau bukan karena kau memaksa ikut, apakah aku akan mengalami bencana ini? Ini semua salahku, membuat adik terluka. Jiang Qian menundukkan kepala. Saya merasa sangat bersalah. Ini memang kesalahan saya. Anak bodoh. Apa hubungannya ini denganmu? Adik perempuanmu rela menyelamatkanmu, itu artinya dia peduli padamu. Lin Yashan mengelus kepala Jiang Qian dan menghiburnya. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu di kamar? Xiao ada di sini bersama kami. Jiang Qian mengangguk patuh. Dia tahu selanjutnya mereka akan berdiskusi dan merencanakan balas dendam. Jika dia tetap di sini, mungkin akan mengganggu mereka. Dan dia tentu tidak akan tinggal diam. Begitu sampai di kamar, dia langsung menelepon. Mulai bergerak. Saat keluarga Jiang selesai berdiskusi dan bubar, Yao Shikun bertanya dengan suara rendah. Nona kedua, mengapa Anda harus mati-matian melindungi Nona sulung? Anda tahu, jika lengah sedikit, nyawa Anda bisa melayang. Jiang Xiao menggeleng. Tidak ada alasan yang rumit. Lagi pula, akulah yang membawanya keluar. Saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kejadian ini. Jika harus memilih, mungkin orang tua lebih menginginkan saya. Tapi jika benar-benar diperlukan, saya pasti akan melakukannya untuk mereka. Dia sangat sadar. Keluarga Jiang pada akhirnya lebih mementingkan kepentingan, tapi Jiang Xiao tidak merasa ini masalah. Sebaliknya, keluarga Jiang sudah memberinya cukup banyak. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah membangun jaringan kekuatan dan koneksinya sendiri. Jika bukan karena diadopsi keluarga Jiang, mungkin dia masih bergulat di suatu sudut sekarang. Karena dia sudah menikmati perlakuan yang seharusnya milik Jiang Qian, bagaimana mungkin dia berani merasa tidak puas? Lagi pula, dengan melindungi Jiang Qian, orang tua tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia juga bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya terluka sedikit. Transaksi ini sangat menguntungkan. Nona kedua, Anda. Yao Shikun ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dipotong oleh Jiang Xiao. Sudah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membersihkan cakar-cakar di sekitar kita. Paham. Yao Shikun membuka ponselnya. Kejadian hari ini sebenarnya sudah saya tekan, tapi akhirnya bocor juga. Sepertinya itu ulah Lin Zhenyu. Keesokan paginya, Bai Xie datang pagi-pagi ke keluarga Jiang. Dia bilang khusus datang menjenguk Jiang Xiao. Jiang Xiao yang dibangunkan berkata dengan kesal, tidak mau ketemu. Dia juga punya keinginan untuk menjengukku, serigala berbulu domba, pasti tidak ada niat baik. 3 menit kemudian, Zhao Yi kembali lagi. Nona kedua. Tuan Bai bersikeras tidak mau pergi. Dia bilang jika Anda tidak mau menemuinya, maka dia akan meminta menemui Nona sulung. Pokoknya dia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Jiang Xiao mendengar ini dan merasa sangat jengkel. Jangan ganggu kakak. Bantu aku bangun. Aku ingin lihat apa yang dia mau mainkan. Beberapa saat kemudian, Bibi Zhao membantunya berjalan perlahan menuju gedung utama. Sementara Bai Xie saat itu duduk bersila, sudah menunggu lama. Nona kedua datang. Ah, ini hadiah untukmu. Bukalah dan lihat. Kamu akan menyukainya. Tapi Jiang Xiao tidak bergerak. Hadiah sudah sampai. Kamu bisa pergi. Jiang Xiao langsung tertegun. Bukan begitu. Kenapa kau cepat-cepat mengusirku? Aku masih berencana sarapan dulu di rumahmu. Cepat bicara. Untuk apa kau datang ke keluarga Jiang kali ini? Jiang Xiao memandangnya dengan waspada. Dulu, Bai Xie pasti ingin menjauh darinya. Bagaimana mungkin dia datang sendiri? Bai Xie terkekeh. Tentu saja ingin berdamai denganmu. Lalu, apakah Tuan Jiang Qian ada di rumah? Tidak ada. Mendengar itu, Jiang Xiao memasang ekspresi sudah kuduga. Bibi Zhao, antar tamu. Jangan dong, belum selesai bicara. Bai Xie dengan hormat diusir keluar. Di dalam ruangan,
Jiang Xiaoxiao dengan santai membuka hadiah. Setelah dikeluarkan dan diperiksa dengan saksama. Ternyata itu adalah bukti kolusi antara Lin Zhenyu dan Partai He. Bai Xie ternyata bisa menemukannya selangkah lebih awal dari keluarga Jiang. Tidak sempat berpikir terlalu banyak. Hutang budi ini, Jiang Xiaoxiao terima. Sementara itu, di ruang belajar. Melihat Lin Zhenyu yang datang berlindung, Jiang Baisan menyunggingkan senyum sinis. Bagaimana? Urusan bocor baru ingat cari aku? Siapa sangka Partai He semuanya sampah. Katanya 100% berhasil. Lin Zhenyu menggertakkan gigi, merasa dirinya sangat bodoh. Jiang Baisan membuka tangan. Sudah kubilang sejak awal. Jiang Xiaoxiao tidak sederhana. Sekarang setelah ini, takutnya kita akan berkonfrontasi terbuka dengan mereka. Lin Zhenyu mengangguk. Jika ditunda lagi, kita tidak akan punya kesempatan. Selagi mereka belum kembali, kita laksanakan rencana awal, hancurkan satu persatu. Sementara itu, di kediaman keluarga Jiang. Baru saja bangun, kamu mendapati bahwa rumah besar ini hanya tinggal dirimu sendiri, Nyonya Zhao. Adik perempuan sudah pergi, Nyonya Zhao mengangguk. Nona kedua pergi dengan beberapa pengawal. Mendengar itu, ketidaknyamanan langsung menyelimuti hati Jiang Qian. Apa? Paman You tidak pergi bersamanya? Ya, aku sudah mencoba menghentikannya, tapi gagal. Dan dia bilang tempat yang didatangi Si Kun sangat berbahaya, dia hanya pergi mengambil dokumen di gedung Sinyang. Nyonya Zhao awalnya tidak ingin memberitahu Jiang Qian hal ini. Tapi tidak disangka, tekanan dari tatapan Nona Sulung semakin kuat, sama sekali tidak kalah dari Tuan dan mereka. Membuatnya hampir tanpa berpikir langsung menjawab. Setelah sadar, Nyonya Zhao baru menyadari bahwa kakinya gemetar. Tapi bukankah Nona Sulung baru saja dipulangkan? Tuan belum sempat mengajarinya. Sudah cukup. Aku mengerti. Setelah Nyonya Zhao pergi, Jiang Qian tenggelam dalam pikirannya. Sekarang memberitahu orang tua pasti sudah terlambat, lebih baik pergi sendiri menangkap adik yang tidak patuh itu. Saat berpikir begitu, telepon tiba-tiba berdering. Begitu tersambung, suara dari seberang terdengar. Ada masalah, bos. Jiang Xiaoxiao tertangkap. Mendengar itu, wajah Jiang Qian langsung membeku dingin. Kerahkan semua orang di Kyoto, dan kirimkan saya lokasi yang tepat. Sambil berkata, ia mengeluarkan dua senjata dari balik bajunya dan melangkah keluar. Nyonya Zhao dan beberapa pelayan di sekitar gemetar dalam hati. Bagaimana mungkin Nona Sulung mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Tapi tak lama, ia langsung menghalangi jalan Jiang Qian. Nona Sulung, kamu tidak boleh keluar lagi. Jika terjadi sesuatu, kami pasti tidak bisa menanggungnya. Minggir, nanti aku akan jelaskan sendiri kepada orang tua. Saat mereka tertegun, Jiang Qian berjalan cepat menjauh, menghilang dalam sekejap. Saat Nyonya Zhao sadar, ia langsung panik dan berteriak ke udara sekitar, cepat, ikuti dan lindungi Nona Sulung. Beberapa detik kemudian, beberapa orang melompat dari tempat gelap. Nyonya Zhao, sebagian besar orang sudah dibawa Paman You. Kami yang tersisa harus menjaga keluarga Jiang, tidak bisa pergi. Mendengar itu, Nyonya Zhao cemas menelepon, tapi lama, telepon Tuan dan Nyonya tidak ada yang menjawab. Bahkan suaminya, You Shikun, juga tidak bisa dihubungi. Semoga hari ini tidak terjadi apa-apa. Baik, layar beralih ke sebuah rumah pribadi. Saat itu, Jiang Baisan dan yang lain bersikap santai, bahkan dengan sedikit kepuasan karena rencana besar hampir berhasil. Di layar besar di depan mereka, sedang diputar adegan berdarah. Seorang gadis dengan tangan dan kaki terikat, bertubuh penuh luka, tergeletak di genangan darah, rambutnya kotor oleh lumpur dan darah. Meski terluka parah, ia tetap tidak mengeluarkan suara. Jiang Xiaoxiao menatap kamera di sudut jauh, dengan senyum sinis di bibirnya. Jiang Baisan, aku tahu kalian yang melakukannya. Hal-hal yang bersembunyi di balik bayangan. Apa? Hanya berani menonton dari balik layar? Mendengar itu, wajah Jiang Baisan langsung muram. Begitu cepat bisa mendeteksi bahwa dalang di balik ini adalah mereka? Lin Zhenyu memukul meja dengan keras. Untuk menangkapnya, kali ini aku mengalami kerugian besar. Untuk mengalihkan perhatian keluarga Jiang Yaozu, ia sengaja membuka celah dan meninggalkan beberapa properti pribadi. Hanya untuk mengalahkan anggota keluarga Jiang satu persatu. Tidak disangka begitu cepat terbongkar. Mata Jiang Baisan dingin. Karena sudah begini, suruh geng naga biru memeriksanya dengan saksama. Mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari mulutnya. Tapi Lin Zhenyu hanya ingin menyelesaikannya dengan cepat. Gadis ini tulangnya keras. Menurutku, lebih baik bunuh saja dia, untuk menghindari masalah. Jiang Baisan diam sejenak. Lalu menolak. Tidak, dia masih memegang buku catatan. Tidak bisa dibunuh sembarangan. Sekarang keluarga Jiang tidak akan kembali dalam 2-3 jam. Gunakan cara lain untuk membongkar mulutnya. Menatap gambar di layar, Jiang Baisan mengambil remote di sampingnya dan menekan salah satu tombol. Kukatakan, cucu keponakanku, saatnya menunduk. Kamu tidak akan bertahan lama. Jangan sampai akhirnya menguntungkan Jiang Qian. Menurutmu, jika dia tahu aku yang menyingkirmu, apakah dia akan berterima kasih padaku? Saat Jiang Xiaoxiao disebut, tatapannya memang sedikit berubah. Maka Jiang Baisan memanfaatkan momen itu. Kamu harus tahu, pada akhirnya kamu hanya orang luar, ingin juga menyentuh hal lain.
Pasangan Jiang Yaozu pasti akan mengajari putri kandung mereka dengan baik, lalu biarkan dia menggantikan posisimu langkah demi langkah. Saat itu kamu tidak memiliki nilai apapun. Hanya akan dibuang. Kamu mengerti? Pikirkan lagi situasimu sekarang. Bukankah lebih baik bekerja sama dengan kami? Bagilah grup Jiang secara merata, tidak perlu lagi hidup bergantung pada orang lain. Jika terus bertahan, yang akhirnya hilang hanya nyawamu. Pikirkan baik-baik. Apakah keluarga Jiang layak untuk kamu berkorban seperti ini? Kata-kata ini tampaknya berhasil meyakinkan Jiang Xiao. Kalian benar-benar mau membagi grup Jiang denganku? Bukan membuangku setelah selesai? Tentu saja. Berapa banyak kerjasama yang kamu usahakan untuk grup? Tanpa bantuanmu, meski kami menguasai grup Jiang, kami tidak akan pergi jauh. Bukankah semua kerjasama menyenangkan? Baiklah, asalkan kalian tidak membunuhku, yang lain bisa dibicarakan. Melihat dia akhirnya menyerah, Lin Zhenyu tidak bisa menahan kegembiraan diam-diam. Tapi Jiang Baisan tidak mudah dibodohi. Kalau begitu tunjukkan dulu ketulusanmu, lihat apakah layak untuk membelinya. Jiang Xiao mencibir dingin. Tapi jika aku mengatakannya, aku tidak akan berguna lagi. Lebih cepat lebih baik, kalian pindahkan dulu tempatku ditahan. Obati lukaku dulu, urusan lainnya bisa dibahas nanti. Memberi muka tapi tidak mau menerima, saat ini Jiang Baisan juga mulai kehilangan kesabaran, masih ingin mengulur waktu. Lengbang bergerak, beri dia pelajaran, di layar pria yang memimpin disebut Longge. Setelah mendengar perintah, sudut bibirnya sedikit naik, pergilah, putus langsung urat tangan dan kakinya. Begitu kata-kata selesai, orang-orang Lengbang memasang wajah garang dan berjalan dengan penuh ancaman ke arah Jiang Xiao. Melihat orang-orang yang semakin mendekat, Jiang Xiao pada akhirnya tetap merasa takut, tidak apa-apa. Tahan sebentar lagi, Paman You, orang tua dan kakak-kakak pasti akan sadar dia hilang. Pasti akan segera datang, dia harus bertahan sampai mereka tiba, meskipun dia menghibur diri seperti itu. Namun di dalam hati Jiang Xiao tetap muncul sedikit keputusasaan, ingin melawan, tapi sudah tidak punya tenaga. Di luar layar, Jiang Baisan dan Lin Zhenyu saat ini membuka sebotol sampanye, bersiap menonton apa yang akan terjadi pada Jiang Xiao selanjutnya. Seperti sedang menikmati karya seni mereka yang sempurna, namun tiba-tiba layar menjadi hitam, keduanya berdiri dengan kaget. Mereka mencoba menghubungi anggota King Long untuk menanyakan situasi, tetapi tidak berhasil. Merasa ada yang tidak beres, Lin Zhenyu segera memanggil orang kepercayaannya. Cepat, kirim orang ke sana untuk melihat apa yang terjadi sekarang. Di sisi lain, di dalam gudang, King Long juga menyadari ada yang tidak beres. Bos, koneksi terputus. Pemimpin Long melambaikan tangannya. Jangan pedulikan, mungkin mereka ada urusan penting, pergilah dulu. Kalian terus selesaikan dia, tetapi tepat pada saat itu, pintu masuk utama tiba-tiba meledak. Suara besar mengejutkan semua orang di dalam. Pemimpin Long membuang rokoknya dan menginjaknya dengan keras. Pergi lihat apa yang terjadi. Begitu kata-kata itu, beberapa anak buah segera mengambil senjata dan bergegas keluar untuk memeriksa. Namun, sudah lama, tidak ada seorang pun yang kembali melapor, dan kakak naga mengernyitkan alisnya. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya, jangan pedulikan mereka. Bawa Jiang Xiao cepat pergi. Tempat ini sudah tidak aman, baru saja selesai bicara, di luar gudang kembali terdengar suara tembakan. Long samar-samar mendengar erangan kesakitan dari saudara-saudara di luar, hatinya pun dihantui rasa takut yang tertunda. Siapa yang begitu berani, terus-menerus memicu kekacauan di Kyoto? Saat ini, seorang anak buah setia yang selamat berlari masuk, bos, banyak orang datang dari luar. Jalan-jalan semuanya diblokir, kita tidak bisa keluar, saudara-saudara di luar kemungkinan besar sudah habis. Bahkan bos Long yang kejam pun tak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Sudah lihat dari geng mana orang-orang itu? Adik laki-laki itu menelan ludah, sepertinya bukan kekuatan lokal, lebih mirip pembunuh bayaran internasional. Serangan mereka sangat kejam, saudara-saudara tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mendengar kata internasional, hati naga semakin cemas. Dia sepertinya tidak pernah menyinggung kekuatan besar internasional. Kenapa mereka datang ke Serikat Naga Hijau? Saat dia masih bingung, pintu gubuk tiba-tiba ditendang terbuka, dan sederetan moncong senjata hitam. Dengan rapi mengarah ke mereka, sementara orang-orang berseragam tempur di belakang muncul dengan santai, mengepung semua anggota Serikat Naga Hijau. Merasakan aura pembunuh yang pekat dari mereka, naga dan yang lain langsung panik. Kalian siapa? Di mana 100 saudara yang aku jaga di luar? Sebelum pemimpin rambut biru Yu Chen sempat bicara, penasihat naga berbisik di telinganya. Bos, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita sudah tidak bisa melawan mereka. Dan lihat seragam serta lambang mereka, itu adalah tanda milik Dark Phoenix, organisasi pembunuh nomor 1 internasional. Naga terkesiap saat mendengarnya. Kakinya gemetar tak terkendali. Apa? Dark Phoenix? Bajingan mana yang memprovokasi mereka dan membawa mereka ke sini? Tapi saat itu juga, Yu Chen mengerutkan kening. Apa yang kalian bicarakan sembarangan? Berani tidak menghormati aku? Selesai bicara, dia langsung mengangkat tangan dan menembak dahi penasihat itu. Mayatnya jatuh ke tanah. Naga hampir menangis. Tuan-tuan, jangan dulu bertindak, oke? Bicaralah baik-baik. Di sudut,
Jiang Xiaoxiao yang melihat adegan ini merasa sangat bersyukur. Namun hatinya juga bingung. Kapan Kyoto memiliki begitu banyak orang hebat, bahkan keluarga Jiang tidak menyadarinya. Saat ini bukan waktunya menyelidiki. Untuk menghindari terkena dampak, Jiang Xiaoxiao makin merapat ke dinding. Diam-diam berdoa agar orang tuanya jangan datang menyelamatkannya dulu. Jangan sampai bertemu dan dibunuh. Yu Chen menunjuk mayat di lantai. Satu kata lagi, kalian akan bernasib sama. Namun saat itu naga tiba-tiba menjadi lebih berani. Siapa kalian? Mau apa di sini? Tidak mungkin hanya berdiam diri, kan? Siapa yang kau ancam? Yu Chen memainkan benda di tangannya. Apa yang terburu-buru? Setelah orang besar di atas datang, kau akan mendapat masalah. Mendengar itu, kelopak mata naga berkedut hebat. Hatinya terasa dingin. Masih ada tokoh penting yang datang? Bukankah ini hanya penculikan seorang nona dari keluarga Jiang? Bagaimana bisa melibatkan kekuatan begitu menakutkan? Tiba-tiba, ide cemerlang muncul di benaknya. Karena mereka datang untuk Jiang Xiaoxiao, jika dia menyandera gadis itu, bukankah masih ada secercah harapan untuk selamat? Memikirkan itu, naga perlahan meraih pisau kecil di pinggangnya, lalu diam-diam bangkit dan bersiap bergerak ke sana. Namun baru satu langkah. Sebilah belati tiba-tiba terbang dari pintu, tepat mengenai telapak tangannya, dan benda di atasnya pun jatuh bersuara. Naga berteriak kaget dan menatap ke pintu, melihat seorang wanita berjas hujan sedang berjalan cepat ke arahnya. Suara sepatu hak tinggi menginjak lantai terdengar sangat jelas. Semakin dekat, semakin dia merasakan aura luar biasa dari wanita itu. Yu Chen dan yang lainnya juga berdiri rapi, setengah menundukkan kepala. Tuan, kami telah sesuai permintaan Anda. Mengepung orang-orang ini sepenuhnya. Mendengar keributan, Jiang Xiaoxiao juga menatap ke pintu. Namun sedetik kemudian, pupil matanya mengerut. Bagaimana Jiang Qian bisa muncul di sini? Saat tiba-tiba bertemu dengan tatapannya, jantung Jiang Xiaoxiao berhenti sejenak, dan mata dingin penuh pembunuh Jiang Qian. Kini langsung melunak, dia berjongkok untuk melepaskan tali pengikatnya dengan cepat, lalu segera membantunya berdiri. Saudari kandungku, lihat dirimu, baru berapa lama sejak kau pergi dari pengawasanku, kau sudah menjadi begini. Mendengar kata-kata itu, dan mengingat siksaan yang dia alami dalam setengah jam ini, suara Jiang Xiaoxiao tak kuasa tertahan menjadi serak. Kak, aku. Saat itu, pemuda berambut biru langsung menarik sebuah kursi dari samping. Sekalian meletakkan bajunya di atasnya, dia mengangguk pelan, lalu mendudukkan Jiang Xiaoxiao di kursi itu. Pulang dulu, aku akan balas dendam untukmu. Sementara itu, orang-orang dari An Huang kini telah berdiri diam di belakang mereka berdua, menunggu perintah. Melihat pemandangan ini, naga putus asa. Nona besar Jiang ternyata adalah anggota An Huang, dan posisinya tampaknya tidak kecil. Persetan Lin Zhenyu, yang telah membuatnya menderita begitu parah. Jika dia tahu sejak awal bahwa keluarga Jiang berhubungan dengan An Huang, 100 keberanian pun dia tidak akan berani bertindak. Jiang Qian memandang naga dari atas, lalu menendangnya, konon naga perkasa tidak menekan ular lokal. Hari ini, aku akan melakukannya. Seketika, naga menjerit kesakitan yang memilukan. Anak buahnya ingin maju menyelamatkannya, tapi begitu melangkah, mereka dihadang oleh sederet laras pistol hitam, tak berani bergerak lagi. Melihat ini, naga bersujud memohon ampun. Tuan, ampuni saya. Apapun yang Anda minta, saya berikan, asal biarkan saya hidup. Ampuni, kau? Jiang Qian menatapnya dingin, lalu bagaimana dengan penderitaan adikku? Mendengar itu, hati naga langsung hancur. Nona Jiang, semua ini adalah perintah dari dua orang tua Lin Zhenyu. Saya hanya bekerja untuk uang. Bagaimana kalau begini? Belum selesai bicara, Jiang Qian langsung menendangnya jatuh ke tanah. Tatapannya liar dan kejam, kau tak punya hak untuk bernegosiasi denganku, dan orang-orang yang seharusnya mati itu tak perlu kau khawatirkan. Selesai bicara, dia mengalihkan pandangan ke Jiang Xiaoxiao. Adik, bagaimana kau ingin menghukumnya? Mata Jiang Xiaoxiao menunjukkan kebencian yang tak disembunyikan. Dia memperlihatkan bekas cambuk di lengannya, memberi isyarat yang sangat jelas. Saat Jiang Qian hendak mengangguk setuju, Jiang Xiaoxiao tiba-tiba berteriak kaget, "Kak!" Tampak naga yang tidak rela. Tiba-tiba bangkit dari tanah, hendak meletakkan benda di leher Jiang Qian. Namun Jiang Qian bahkan tidak menoleh sedikit pun. Langsung menangkap pergelangan tangannya yang menusuk, lalu memutarnya dengan keras. Bersamaan dengan suara benda jatuh, naga seluruh tubuhnya ditendang jatuh ke tanah. Jiang Qian menggunakan ujung kaki untuk menyentak belati di lantai, lalu menusukkannya dengan keras ke dada naga. Di samping, Jiang Xiaoxiao sudah terpana. Apakah ini kakak yang pendiam dan pemalu itu? Dan Jiang Qian malas mengambil cambuk lagi, dia mencabut belati itu lalu menorehkan di lengan naga. Kekuatannya sangat besar, seakan ingin mematahkan tulangnya. Seketika, seluruh ruangan dipenuhi teriakan menyayat hatinya. Beberapa saat kemudian, Jiang Qian kembali menatap Jiang Xiaoxiao. Meskipun Jiang Xiaoya merasa puas menonton, namun masih merasa kurang lega, dia memegang keningnya dan mengaduh, "Kak, kepalaku juga sakit." Mendengar itu, tatapan Jiang Qian menjadi gelap, dia melirik papan kayu di lantai. Lalu mengambil salah satu yang terkecil, dan menuangkan belasan benda dari lengan bajunya, perlahan menanamkannya di papan itu.
Melihat gerakan ini, naga ketakutan setengah mati, ingin meronta dan menghindar. Tapi saat ini dia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya hampir pingsan. Mata Jiang Qian memancarkan hawa dingin, dia berjalan perlahan ke sampingnya. Kemudian dengan keras, dia mengayunkan papan itu ke wajah naga. Lagi-lagi teriakan menyayat hati, wajah naga kini sudah hancur berdarah-darah. Dia tergeletak lemah di tanah, seakan akan mati dalam detik berikutnya. Melihat keadaannya, Jiang Xiao sudah merasa puas. Sudah, Kak, beri dia kematian yang cepat. Dia hanya anak buah kecil, yang penting sekarang adalah menangkap Jiang Baisan dan yang lainnya. Mendengar itu, Jiang Qian melemparkan sebilah pisau ke tenggorokan naga. Langsung membuatnya kehabisan napas. Setelah melakukan semua itu, Jiang Qian mengambil sapu tangan untuk membersihkan wajah dan tangannya. Adik, sudah puas? Jiang Xiao mengangguk. Matanya penuh kegembiraan. Kakak benar-benar keren. Jiang Qian tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke anggota klub naga biru lainnya. Aku akan membiarkan kalian hidup. Tapi meskipun hukuman mati bisa diampuni, hukuman hidup tidak bisa dihindari. Sambil berkata, dia memberi isyarat pada pemuda berambut biru, congkel mata mereka semua. Lalu patahkan tangan dan kaki mereka, buang ke hutan pegunungan. Suara Jiang Qian bagaikan iblis maut dari neraka. Satu kalimat saja sudah membuat semua orang ketakutan setengah mati. Mereka berusaha mati-matian mundur. Orang-orang Ang Feng langsung mengerti, dengan cepat muncul pisau kupu-kupu di tangan mereka. Mereka maju dan langsung menusuk mata orang-orang itu. Seketika jeritan memenuhi udara, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Selanjutnya, Yu Chen bersama orang-orang Ang Feng membersihkan semuanya, menciptakan ilusi bahwa klub naga biru pindah ke luar negeri dalam semalam. Tidak peduli seberapa dalam kekuatan lain menyelidiki, mereka tidak akan bisa melacak ke keluarga Jiang. Dan mereka juga merebut wilayah klub naga biru. Mendirikan asosiasi Jiu Huang, dengan cara yang keras secara bertahap mengambil alih bisnis aslinya. Sementara itu, orang tua dan 3 kakak laki-laki sedang terburu-buru mencari mereka. Tiba-tiba, Jiang Qian mengerem mendadak, berhenti di depan mereka dengan sedikit canggung. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian berdiri di depan pintu? Melihat putri sulung kembali, semua orang menghela napas lega. Jiang Qian, untung kau kembali. Kami harus segera naik mencari adikmu. Jiang Qian menunjuk ke belakang, adik ada di belakangku. Mendengar itu, semua mata serempak melihat ke kursi belakang. Tapi detik berikutnya, mereka semua merasa sangat iba. Xiao, ada apa denganmu? Cepat bawa ke rumah sakit. Setelah Jiang Xiao dibawa pergi, Jiang Qian langsung diinterogasi oleh seluruh keluarga. Untungnya dia berhasil mengelak dengan menghindari hal-hal berat, hanya mengatakan bahwa Jiang Baisan dan Lin Zhenyu ingin mencelakainya. Tetapi tiba-tiba klub naga biru datang mencari balas dendam. Jiang Xiao melarikan diri dalam kekacauan, bertemu dengannya di tengah jalan, jadi mereka pulang bersama. Sedangkan bagaimana Jiang Baisan dan yang lainnya memprovokasi klub naga biru, dia juga tidak tahu. Dan setelah Jiang Xiao sadar, jawaban yang didapat orang tua darinya juga hampir sama. Namun meskipun hati mereka sakit, keluarga Jiang tetap memarahi kedua saudari itu dengan keras. Di kamar, Jiang Xiao tidak bisa menahan rasa penasaran dan akhirnya bertanya, Kak, kau dan kelompok hari ini berasal dari organisasi apa? Jiang Qian berbaring di tempat tidur dengan wajah tenang. Ang Feng. Begitu kata-kata itu keluar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Jiang Xiao menarik napas dalam-dalam. Pantas saja orang-orang klub naga biru ketakutan seperti itu. Geng terbesar di Kyoto hancur begitu saja. Seperti teringat sesuatu, Jiang Xiaya tiba-tiba membelalakan matanya. Kalau begitu, kau tidak akan terus melakukan hal-hal pembunuhan lagi, kan? Tidak boleh lagi membunuh, karena sudah kembali ke rumah. Bagaimana kalau tinggalkan organisasi, kami yang menghidupimu. Aku tidak bisa meninggalkan organisasi. Jiang Qian berkata dengan tenang. Jika aku mundur, saudara-saudari itu harus bubar. Jiang Xiao duduk tegak seperti tersentak dari kematian. Apa? Jangan-jangan atasanmu memberimu sesuatu. Harus minum obat penawar setiap bulan? Jangan terlalu banyak berpikir. Jiang Qian menghela napas dengan pasrah. Dia mengalihkan topik dan melanjutkan, 2 dalang utama itu, bagaimana kau ingin menanganinya? Mau aku membantumu? Jika aku yang turun tangan, 2 orang tua itu bisa lenyap dari dunia ini sekarang. Satu-satunya kekhawatiran adalah orang tua akan mempertimbangkan ikatan keluarga. Atau mempertimbangkan kepentingan keluarga dan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun mereka berdua adalah tokoh senior, menyingkirkan keduanya sekaligus. Itu memang agak merepotkan bagi keluarga Jiang. Mendengar itu, Jiang Xiao menggelengkan kepala dengan tegas, tidak perlu. Balas dendamku sendiri yang akan kubalas. Aku sudah memegang bukti mereka, menyelesaikan mereka tinggal menunggu waktu. Baik, Jiang Qian mengangguk, semuanya ada padaku. Dia bertanggung jawab untuk melindungi Jiang Xiao dan keluarga Jiang. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, dia akan turun tangan sendiri. Keesokan paginya saat sarapan, Ibu Jiang, Shen Yishan, tiba-tiba menatap Jiang Qian dan berkata, Qian, apa kau tidak akan menyalahkan ayah dan ibu karena kejam? Dalam percakapan tadi,
Mereka sudah beberapa kali mengatakan ingin membunuh Jiang Baisan. Cukup galak. Dia khawatir kau akan menjadi renggang karena itu. Namun Jiang Qian tersenyum dan menggelengkan kepala. Tentu tidak. Hanya saja kalian sudah bersusah payah. Ayah, ibu, dan kakak-kakak sibuk setiap hari. Aku tidak bisa banyak menemani kalian. Mendengar itu, keluarga Jiang merasa sangat terharu. Perbuatan baik apa yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga memiliki anak yang begitu baik. Melihat mereka masih akan melanjutkan pembicaraan. Jiang Qian yang sudah selesai makan pun pergi lebih dulu. Tapi baru saja sampai di taman, dia menerima pesan dari bawahannya. Ketua, dua orang itu sudah pergi ke luar negeri semalam, ke New State Group. Jiang Qian mengangkat alisnya. Lari cepat begini. Sebenarnya aksi mereka ini adalah persiapan untuk menyatakan perang resmi terhadap keluarga Jiang. Tapi ternyata mereka langsung kabur. Saat itu, Yoshikun mendekatinya dengan wajah penuh rasa bersalah. Nona besar, aku. Jiang Qian mendongak dan menatapnya dingin. Di mana kau saat adikku dalam masalah? Mendengar nada interogasi ini, hati Yoshikun terkejut. Pagi tadi Tuan Muda Bai mengirimkan bukti tentang Lin Zhenyu. Bukti bahwa dia pernah menyerang Nona sebelumnya. Jadi Nona kedua menyuruhku mengurusnya. Menangkap beberapa orang dan sedang diinterogasi. Mendengar itu, Jiang Qian berpikir, ternyata dia. Saat sedang merenung, Zhao Yi datang. Nona besar, Tuan Muda Bai datang berkunjung. Katanya dia dengar Nona kedua terluka lagi. Nona, Jiang Qian menundukkan matanya. Urusan Serikat Naga Hijau kemarin bersih. Bahkan Jiang Baisan dan Lin Zhenyu tidak bisa menemukan petunjuk. Bai Xie, apalagi yang kau temukan? Tidak tahu seberapa banyak yang dia tahu. Jika dia tahu tentang diriku. Memikirkan hal itu, mata Jiang Qian menunjukkan sedikit keganasan. Aku akan menemuinya. Beberapa saat kemudian di ruang tamu, saat melihatnya datang. Bai Xie langsung menunjukkan kegembiraan yang tak disembunyikan. Jiang Qian, lama tidak bertemu. Ekspresi Jiang Ping datar. Mengapa Tuan Bai memiliki waktu luang hari ini? Bai Xie cemberut, sedikit marah. Aku terutama mendengar tentang Nona kedua. Dari siapa kau mendengarnya? Namun sebelum kata-katanya selesai, dia dipotong oleh Jiang Ping. Bai Xie hampir menggigit lidahnya sendiri. Kenapa Nona Jiang ini tidak bertanya sesuai aturan? Langsung saja sebelak begini? Melihatnya tanpa kesulitan, Jiang Ping terus mendesak, kalau begitu aku ganti pertanyaan. Dari mana hadiah yang kau berikan kepada adik perempuan waktu itu? Aku sudah berkeliaran di Kyoto selama bertahun-tahun, punya sedikit koneksi bukankah itu wajar? Lumayan. Jadi hari ini kau datang untuk apa? Baik untuk menjenguk, juga untuk meminta maaf. Bai Xie berkata dengan sangat tulus. Menebak maksud perkataannya, Jiang Ping tidak terlalu mempersulitnya. Adikku terluka parah dan tidak nyaman menerima tamu. Sekarang hadiah sudah disampaikan, kau bisa pergi. Bai Xie tidak menyangka Jiang Ping masih tetap tidak berperasaan. Jiang Ping, aku sudah susah payah datang. Biarkan aku minum beberapa cangkir teh lagi. Belum selesai bicara. Yoshikun segera menuangkan teh untuknya. Tuan Bai, silakan minum. Tehnya masih hangat. Haha, Bai Xie tiba-tiba terdiam. Bukankah ini soal perjodohan itu? Bagaimana pendapatmu? Jiang Ping memasang ekspresi seolah baru sadar. Oh, ternyata kau bicara soal ini. Kalau sudah ada waktu, orang tua kemungkinan akan pergi ke keluarga Bai untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Mendengar kata, pembatalan pertunangan, Bai Xie hampir menyemburkan teh. Apa? Apakah kau tidak menyukaiku? Jiang Ping menggeleng. Kudengar Tuan Bai kabur ke luar negeri selama bertahun-tahun demi menghindari perjodohan. Itu membuat Paman Bai dan lainnya sangat khawatir. Untuk menghindari kau bertengkar dengan keluarga. Jadi kami sekeluarga sepakat untuk membatalkan perjodohan. Bai Xie langsung panik, tapi tidak bisa membela diri. Lagi pula faktanya sepertinya memang begitu. Sudut bibir Jiang Ping tersenyum. Nona Bai pasti sangat senang, kan? Jangan khawatir. Begitu orang tua pulang, aku akan mendesak mereka. Belum selesai bicara, belum sempat Bai Xie membuka mulut. Bibi Zhao datang memotong, tidak baik, Nona sulung. Nona kedua tiba-tiba marah tanpa alasan. Cepatlah naik ke atas. Saat itu, kata-kata Bai Xie yang ingin menjelaskan tersangkut di tenggorokan. Dia hanya bisa diam menyaksikan Jiang Ping naik ke lantai atas. Begitulah, Bai Xie sekali lagi dengan hormat diusir keluar. Namun kali ini dia benar-benar panik. Tidak bisa. Aku harus cepat suruh papa datang ke rumah untuk mengikat pertunangan. Di kamar tidur, begitu masuk, Jiang Ping melihat Jiang Xiao menatapnya dengan penuh kesedihan. Kak, orang itu licik. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Mendengar itu, Jiang Ping merasa sangat tak berguna. Kukira mengirim pesan ke Jiang Xiao akan mengubah pandangannya terhadap Bai Xie, tapi ternyata dia masih begitu bermusuhan. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Jiang Baisan dan Lin Zhenyu sudah kembali ke New Continent Group. Apa rencana kalian? Bagaimana kamu tahu? Jiang Xiao hampir bertanya, tapi tiba-tiba teringat status kakaknya yang luar biasa. Jadi dia cepat-cepat mengubah kata-katanya, mereka kembali ke sarang. Ya, biar aku pikirkan dulu. Nanti aku beri jawaban. Malamnya,
Setelah mendengar kabar dua orang tua itu kabur, semua anggota keluarga tampak geram. Jiang Jingfeng, dengan tangan di pinggang, berkata dengan marah, bagaimana ini? Mereka bersembunyi lagi. Apa kita harus langsung menyerang dengan membawa orang? Jiang Yaozu diam sejenak lalu berkata dengan tenang. Kita tidak perlu bertindak sendiri. 3 orang di panti jompo akan segera kembali, mereka akan turun tangan. Mendengar itu, Jiang Jingfeng langsung membelalakan mata dengan gembira. Ide bagus. Mereka bertiga juga bukan orang yang bisa diremehkan. Hanya saja kasihan Xiao Xiao, dalam waktu dekat belum bisa membalas dendam. Jiang Xiao Xiao sangat tenang saat itu. Kakak ketiga, kita manfaatkan waktu ini untuk membersihkan semua kaki tangan mereka di luar negeri. Setelah itu, semua orang setuju sambil mengangguk. Shen Yishan tersenyum dan menyambung. Oh iya. Jiang Xiao Xiao tersenyum ke arah Jiang Qian. Kak, bibi kecil itu orangnya baik. Dia pasti akan membawakanmu banyak barang bagus. Kalau begitu aku tunggu saja, kata Jiang Qian. Saat itu kakak tertua, Jiang Jingchuan, tiba-tiba menyela. Oh iya, satu hal lagi. Keluarga Xie akan mengadakan pesta besok, dan secara khusus meminta Qian Qian untuk ikut. Bagaimana menurut kalian? Jiang Xiao Xiao mengerutkan kening. Apa mereka mengincar kakakku? Keluarga Xie itu semua sampah. Mana pantas dengan kakakku? Jiang Jingfeng di samping berkata dengan nada kesal. Xiao Xiao, kalau menurutmu begitu, di dunia ini tidak ada pria baik. Kamu boleh melajang seumur hidup, itu tidak masalah. Lagi pula, kamu harus berterima kasih padaku. Tadi kalau bukan aku yang membantumu, kamu masih akan terus diganggu oleh para tuan muda itu. Jangan sampai kita menyusahkan Qian Qian, oke? Beberapa orang dari keluarga Xie memiliki hubungan yang cukup baik dengannya, dan semuanya adalah orang-orang pilihan. Bagaimana bisa di mulut Jiang Xiao Xiao mereka menjadi sampah? Sudahlah, jangan bertengkar. Berikan saja muka kepada keluarga Xie. Aku akan pergi bersama kakak besok untuk melihatnya. Malam kedua, Jiang Jingchuan dan Jiang Qian tiba di depan gerbang keluarga Xie dan disambut dengan hormat. Nenek Xie duduk di kursi kayu cendana ungu. Sambil tersenyum, dia melambai kepada mereka berdua. Anak-anak keluarga Jiang sudah datang? Mendekatlah. Biarkan aku, si nenek tua ini, melihat kalian dengan baik. Halo, Nenek Xie. Jiang Qian menyapa wanita tua itu. Mendengar itu, Nenek Xie sangat senang. Oh, kau pasti Qian Qian, ya? Cepat duduk di sampingku. Awalnya dia menyesali pertunangan antara keluarga Jiang dan Bai, tetapi sekarang keluarga Jiang memiliki 2 putri. Tidak tahu apakah anak-anaknya sendiri punya keberuntungan. Jika ada waktu, datanglah sering-sering ke keluarga Xie untuk berbincang denganku. Jika ada masalah, aku juga bisa membantumu. Baik, Nenek Xie. Jiang Qian hanya menyetujuinya. Kemudian dia bergiliran menemui para tetua keluarga Xie. Di aula utama pesta, Jiang Qian dan Jiang Jingchuan baru saja melangkah ke koridor. Mereka langsung mendengar suara ribut di dalam, terutama beberapa suara yang menonjol. Bukankah dikatakan orang keluarga Jiang akan datang? Kenapa sudah mau mulai tapi belum kelihatan batang hidungnya? Meskipun datang, apa gunanya? Seorang sampah, siapapun yang menikahinya akan sial. Terlebih lagi, kudengar pertikaian internal keluarga Jiang sudah mulai terlihat di permukaan. Dia tidak tahu apa-apa. Coba tebak, berapa lama dia bisa bertahan? Wajah Jiang Jingchuan hitam pekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan berdebat dengan mereka. Jiang Qian segera menariknya. Kakak, tenang. Biarkan saja mereka. Tidak usah terlalu dipedulikan. Ya, aku akan melindungimu. Jiang Jingchuan khawatir kau terpengaruh oleh ucapan-ucapan itu, jadi dia berjalan di depan. Begitu muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Masih terdengar beberapa seruan kecil. Jika ditanya siapa pria lajang paling populer di ibu kota, jawabannya adalah putra sulung keluarga Jiang, Jiang Jingchuan. Saat itu, beberapa temannya langsung mengerumuninya. Akhirnya kami menunggumu datang. Jiang Jingchuan tersenyum dan menarikmu ke depan. Dia memperkenalkan teman-temannya. Beberapa orang itu langsung terpana. Xiao Chuan, kau tidak bertanggung jawab. Adik perempuan secantik dan semanis ini baru kau perkenalkan hari ini, namun dalam hati mereka iri. Memiliki Jiang Xiao Xiao sebagai adik yang serba bisa saja sudah cukup, sekarang datang satu lagi. Kenapa kami tidak punya keberuntungan sebaik itu? Dalam sekejap, Jiang Qian mendapatkan beberapa kakak angkat. Tapi karena mereka adalah teman kakaknya, dia juga bersedia memberi mereka muka dan menyetujui semuanya. Sementara itu, anggota keluarga Xie juga memanfaatkan kesempatan untuk mendekat. Melihat itu, Jiang Jingchuan juga memperkenalkan mereka satu persatu. Kemudian diam-diam berbisik di telingamu, siapa yang kau suka? Bilang sama kakak, kakak akan mengurusnya. Mendengar itu, Jiang Qian hampir tersedak air liurnya. Ini seperti menyuruhnya memilih, kan? Tapi rasanya tidak pantas. Dia segera mendorongnya pergi. Kakak, sibukkan saja urusanmu. Aku bisa sendiri. Mendengar itu, Jiang Jingchuan hanya berpesan sedikit lalu pergi ke area dalam. Dan tepat pada saat itu, Bai Xie muncul dengan sangat mencolok, berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Tuan muda Bai ternyata juga datang? Sungguh langka. Anggota keluarga Xie, meskipun sedikit terkejut, tetap menyambutnya dengan sopan.
Bai Xie melambaikan tangan dengan santai. Jangan urus aku. Kalian nikmati saja pestanya. Aku hanya jalan-jalan. Awalnya mereka mengira Bai Xie akan berbasa basi, tapi tak disangka setelah mendengar itu. Mereka langsung berbalik dan kembali ke sisimu. Di belakang, sekelompok teman mengerumuni Bai Xie. Mereka bergumam membahas sesuatu. Kau datang kali ini karena Nona Jiang? Apa perkataanmu di Istana Cermin waktu itu benar? Kau benar-benar jatuh hati? Bai Xie hanya menjawab dengan ringan, tapi matanya terus tertuju pada Jiang Qian. Sudah terlambat. Tuan muda kita benar-benar terjerumus. Dia menopang dagu dan menganalisis dengan serius. Tapi bagaimana menurutku kau tidak punya peluang? Lihat saja orang-orang di sekitarnya, semuanya tampak lebih hebat darimu. Mendengar itu, wajah Bai Xie menjadi masam. Kalian tahu apa? Itu karena terlalu banyak orang yang mengerumuninya. Dia kepanasan. Oke, berani? Silakan. Nona Jiang ada di sana. Ayo maju. Bai Xie mengibaskan rambutnya. Kemudian menyibak kerumunan dan berjalan ke depan Jiang Qian. Jiang Qian, lama tidak bertemu. Bukankah waktu itu kau masih ingin bicara sesuatu padaku? Ayo kita bicara di luar. Kata-kata yang sangat akrab dan mesra itu membuat semua orang tertegun. Kemudian, di bawah tatapan aneh mereka, Bai Xie langsung menarik Jiang Qian pergi. Maaf, numpang lewat. Di samping, anggota keluarga Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Ternyata Bai Xie memang mengincar Jiang Qian. Adegan tadi seperti menunjukkan kepemilikan. Di pavilion kecil di luar villa, Jiang Qian berbicara dengan nada dingin. Tuan muda Bai, kau menarikku keluar di depan umum seperti ini? Tidak pantas, kan? Bai Xie diam-diam menarik tangannya kembali. Aku lancang. Lain kali pasti aku akan memberitahumu dulu. Mendengar itu, Jiang Qian tertawa kesal. Apa? Kau masih berpikir akan ada lain kali? Aku berpikir, tidak boleh? Bai Xie berakimbo dan mendongak. Seorang pria tampan sepertiku dengan sukarela menarikmu, kau masih tidak senang? Dan sebenarnya, kamu harus berterima kasih padaku. Tadi kalau aku tidak membantumu, kamu masih akan diganggu oleh para tuan-tuan itu. Sekarang lebih tenang. Jiang Qian memandangnya dengan bingung. Jadi aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Bai Xie dengan santai melambaikan tangannya. Tidak perlu. Untuk apa sungkan di antara kita? Jiang Qian langsung merasa sangat tidak habis pikir. Seolah-olah dia sudah sangat akrab dengannya. Aku tidak menyalahkanmu karena mengacaukan percakapanku dengan beberapa tuan muda dari keluarga Xie. Itu sudah cukup baik. Sebenarnya dalam hati dia sangat gugup. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan mereka? Kenapa? Jangan-jangan kamu tertarik pada salah satu dari mereka? Jiang Qian berpikir serius. Bukankah ini masih dipertimbangkan? Mereka tampan dan memanggilku, adik Jiang. Bukankah itu jutaan kali lebih baik dari dirimu? Setiap kata yang diucapkan. Wajah Bai Xie menjadi semakin jelek. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan kata-kata asam. Yang kamu lihat hanyalah permukaan. Penampilan yang mereka pura-pura. Jika kamu suka seperti itu, aku juga bisa berpura-pura menjadi apapun. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan penuh kasih, membuat Jiang Qian sedikit terkejut. Dia benar-benar menangkap secercah di mata Bai Xie. Yang sama sekali tidak seperti akting. Tapi kenapa? Padahal dia sendiri belum pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dari mana datangnya? Memikirkan hal itu, Jiang Qian bertanya dengan terus terang. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tubuh Bai Xie menegang, matanya tanpa sadar sedikit menghindar. Bukan. Jiang Qian terlalu tajam. Tapi detik berikutnya dia tiba-tiba berdiri dengan tegas. Tentu saja. Akulah pacarmu yang belum pernah kamu temui. Jiang Qian memegang keningnya dengan tidak habis pikir. Kamu membawaku keluar. Jika hanya untuk mengatakan omong kosong ini, maka aku akan pergi. Jangan. Sebenarnya, Bai Xie tiba-tiba menjadi sedikit malu. Terlihat aneh. Yang utama adalah ingin membicarakan masalah perjodohan denganmu. Bukankah sudah dikatakan bahwa sebentar lagi akan datang untuk membatalkan pertunangan? Keluargaku sudah membantu mencari calon tunangan baru. Beberapa dari keluarga Xie itu sangat bagus. Tidak bisa. Bai Xie kembali panik. Untuk perjodohan, pasti hanya antara keluarga Bai dan Jiang kita. Apa itu keluarga Xie? Tidak perlu dipertimbangkan. Bukankah masih ada Xiao Xiao? Kalian kan teman masa kecil? Apa-apaan ini? Jangan menjelek-jelekan aku. Bai Xie sibuk menjauhkan diri. Asalkan kita menikah, aku sekarang bisa memberikan bisnis dan kekuasaan penuh ke tanganmu. Kamu merasa agak lucu? Bai Xie, maukah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Aku serius. Bai Xie hampir bersumpah ke langit. Tapi kenapa? Jiang Qian masih belum mengerti. Apa yang ada pada dirinya yang pantas dia lakukan ini? Atau dia diam-diam menemukan sesuatu? Saat itu juga, percakapan belum selesai dipotong oleh seseorang. Pelayan dari keluarga Xie berlari dengan cemas dan berkata, Tuan muda Bai, ada kekacauan di aula utama pesta. Silakan pergi lihat. Bai Xie mengerutkan kening, wajahnya penuh kekesalan. Aku bukan penyelenggara. Kenapa panggil aku ke sana? Apa yang dilakukan orang-orang keluarga Xie?
Pelayan itu ragu sejenak lalu bersuara keras. Itu karena nona dari keluarga Wu dan keluarga Wang.